Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ya Kepala BPJS Kabupaten Indramayu. Yang saya hormati para guru yang hadir di Zoom meeting ya, atau yang mewakili para juri tulis dan bendahara yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita bisa berkumpul di ICC sekaligus dengan Zoom meeting terkait dengan dalam rangka sosialisasi penggunaan aplikasi online serta kepesertaan CKN untuk KUWU dan Pamong Desa se-Kabupaten Indramayu oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Indramayu. Sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita pengikutnya sampai di akhir zaman. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di Zoom meeting ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kabupaten Indramayu yang sudah bisa melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa menurut ini Bapak Ibu sekalian, menurut laporan yang kami terima, di desa-desa ini banyak yang belum memiliki atau belum masuk menjadi BPJS JKN Kesehatan. Ini untuk desa, mohon perhatian ya, berdasarkan laporan yang kami terima, ini ada 143 KUWU yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan. Kemudian dari Pamongnya sendiri, dari Sekdes ini ya ada 102 yang belum masuk di BPJS Kesehatan. Oleh karena itu ya, melalui forum ini saya minta yang belum masuk ini segera untuk bisa mendaftarkan. Cukup dengan online saja, Pak. Online saja, nanti akan disampaikan oleh narasumber dari BPJS bagaimana teknis untuk bisa masuk menjadi peserta BPJS Kesehatan melalui online. Dan terakhir yang perlu saya sampaikan ya, ikuti kegiatan ini dengan baik sampai selesai dan simak ya dengan baik. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi penggunaan aplikasi online serta kepesertaan JKN untuk KUWU dan Pamong Desa se-Kabupaten Indramayu secara resmi kami buka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Pak Erwin mau menyampaikan? Ada mungkin program DPMD apa ya, sebelum BPJS yang kira-kira ADD atau dana desa atau apa? Terima kasih Bapak Ibu sekalian kesempatannya. Pak izin Pak Kadis Di tengah? ke sini. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan ya terkait dengan kegiatan pada hari ini. Mangga disampaikan Pak Kadis untuk dikoordinasi dengan sebaik-baiknya ya.
Nanti manakala ada hal yang perlu disampaikan, ditanyakan, nanti bisa disampaikan pada kesempatan nanti pada sesi pertanyaan. Kemudian kami ingatkan Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan dana desa maupun alokasi dana desa ya dan siltap yang sudah kami sampaikan suratnya ya dimohon kepada desa Bapak Ibu sekalian untuk segera mengajukan ya pengajuan siltap bulan Januari dan Februari ya disatukan dalam satu proposal 2 bulan yang untuk segera disampaikan. Karena sampai hari ini ya pengajuan siltap bulan Januari Februari masih berkisar di bawah 50 desa ya yang sudah hadir yang sudah menyampaikan proposalnya ke DPMD. Untuk itu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ya segera ya hari ini barangkali atau besok paling lambat bisa mengajukan proposal siltap ya bulan Januari dan Februari ya ke DPMD. Itu mungkin yang perlu yang tambahan saya sampaikan ya terkait dengan DD-ADD untuk Perbub ya DD-ADD masih dalam proses ya belum ditangani Ibu Bupati yang mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini bisa keluar peraturan bupatinya sehingga kita nanti dapat segera ya melaksanakan atau mencairkan dana transfer baik itu dana ADD maupun dana desa. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan ya tambahan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, menyampaikan. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan suara saya jelas terdengar ya. Jelas Pak. Jelas, Pak, Assalamualaikum jelas. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan ridho dan izinnya kita bisa berkumpul di tempat ini melalui online Zoom. Kami ucapkan terima kasih kepada DPMD, Pak, Kepala Dinas DPMD Pak Hasanuddin berkenan menghadiri acara ini dan membuka acara. Juga Pak Erwin yang sudah memfasilitasi dan mengundang Bapak Ibu semua. Kita lihat di layar Zoom sudah ada 200 Pak, 200 desa, mungkin kira-kira 100 desa lagi. Kami mengucapkan terima kasih, kesyukuran kita bahwa ya di masa setelah pandemi ini kita bisa mempertemukan desa untuk kepesertaan JKN ini ya melalui Vicon Zoom. Tidak ada salahnya mungkin juga Bapak Ibu yang terhormat dari kepala desa, sekretaris maupun perangkat desa yang lainnya. Terima kasih bisa menghadiri undangan kami untuk sosialisasi mengenai JKN dan khususnya kepesertaan untuk kepala desa dan perangkat desa. Mohon berkenan teman-teman yang lain, desa yang belum bergabung nih, kira-kira ada 100 desa lagi, dihubungi di Japri supaya bisa ikut masuk bergabung. Kami juga mengundang kecamatan ya Pak ya. Kita juga mengundang kecamatan, mudah-mudahan ada dari kasih pemerintahan atau dari kasih pemberdayaan bisa bergabung dari kecamatan dalam acara ini karena ya tentunya desa-desa juga akan dikoordinasi oleh pihak kecamatan dalam kepesertaan BPJS atau JKN-nya. Kemudian Bapak Ibu sebelum masuk ke slide, saya juga ucapkan terima kasih. Ini dukungan yang luar biasa dari pemerintah Kabupaten Indramayu. Untuk kepesertaan desa ini sudah sejak tahun 2016 Pak. Terima kasih, jadi luar biasa. Salah satu yang awal di Provinsi Jawa Barat, di mana kepesertaan desa bisa bergabung sejak tahun 2016. Tetapi 2016 sampai 2019 itu iurannya masih terpencar-pencar per desa, Pak. Gitu. Karena memang Permendagri-nya masih mengatur per desa. Nah, dimulai Permendagri 119 tahun 2019, mulai tahun 2020, itu semua kepesertaan perangkat desa dikumpulkan di DPMD. Gitu, sehingga iuran terpusat
di DPMD. Ini luar biasa, alhamdulillah. Kami laporkan lancar Pak iurannya, terima kasih, tidak ada tunggakan, dan mudah-mudahan ini bisa dipertahankan Pak di tahun 2023. Bapak Ibu, beberapa hal yang nanti perlu saya sampaikan, yang paling utama adalah aplikasi online. Nah ini, kenapa? Karena saya lihat untuk kepesertaan kepala desa itu belum rutin melaporkan. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu melaporkan, kalau sekarang belum pakai online, bisa pakai WhatsApp atau di grup desa gitu ya. Misalnya ada perangkat yang ganti, ada yang pensiun, ada yang meninggal dunia, ada yang keluarga istrinya baru melahirkan, melaporkan kepesertaan anaknya, itu bisa melalui aplikasi online atau WhatsApp. Ini karena kan iuran desa yang dibayar DPMD itu satu keluarga untuk 5 orang, Pak. 5 orang. Suami, istri dengan 3 orang anak. Gitu. Jadi sayang sekali kalau keluarga tidak didaftarkan. Ya, kemudian juga tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, dari 309 desa, semua sudah terdaftar, Pak. Terima kasih. Yang terakhir itu Suka Selamat ya, Pak ya? Ya, itu terakhir Pak kemarin, tapi saya apresiasi akhirnya bisa bergabung. Namun juga perlu diperhatikan bahwa belum semua perangkat terdaftar. Ya. Jadi yang iuran dibantu oleh DPMD itu ada 11 orang per desa. Nah, ini rata-rata baru ada yang 2, 3, bahkan ada yang 1 begitu ya. Sementara yang 11 orang lengkap itu baru 10 desa, Pak. Gitu. Jadi saya kira silahkan, suara saya bagus ya. Saya kira silahkan nanti diikuti sosialisasi ini, kemudian kita belajar menggunakan aplikasi online. Nah, kalau offline ini Pak, Kepala Desa, KUU, saya harapkan menugaskan siapa nih, Sekdes atau Bendahara yang akan memegang aplikasi tersebut. Ya, login, password, jangan sampai ganti-ganti. Nanti bulan ini si A, bulan depan si B, terus passwordnya lupa. Aduh, itu yang agak merepotkan. Jadi nanti ketika sudah disampaikan aplikasi online, Pak Kepala Desa, Pak KUU menugaskan siapa nih yang akan menjadi PIC menggunakan aplikasi online tersebut. Aplikasi online tersebut selain untuk Bapak Ibu melihat kepesertaan sendiri atau melaporkan yang ganti gitu ya, kepala desanya ganti, sekretaris desanya ganti, atau perangkat desanya, atau yang pensiun meninggal dunia, atau mendaftarkan keluarganya perangkat desa, juga bisa melihat status kepesertaan warga di desa. Ya, contoh, ada yang bantuan iuran. Nah, bantuan iuran ini banyak yang tiba-tiba nonaktif gitu ya. Itu tidak harus menghubungi langsung ke dinas sosial atau mungkin ke Indramayu. Bisa dilihat, dibantu di aplikasi desa yang online tersebut gitu ya. Jadi bisa juga membantu masyarakat. Tapi kalau untuk yang warga masyarakat tidak bisa aktivitas transaksi, hanya bisa membantu melihat begitu. Baik, mohon izin bisa ditampilkan slide-nya. Kita mulai, Pak. Ya, agak, Bang. Nah, ini slide PowerPoint-nya juga saya sudah share di DPMD. Nanti mungkin setelah acara ini bisa kita perhatikan bersama-sama. Lanjut slide, Mas host. Sebelum dimulai saya izin dulu. Oh ya, baik Bapak, terima kasih. Ada kegiatan ini. Ya. Terima kasih Pak dukungannya. Jalan. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Pak Irwan, izin tengah. Izin Bapak Ibu ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya lanjutkan lagi. Slide lanjut kedua, Pak. Nah, ini. Ya, jadi pertama sosialisasi tentang JKN, penggunaan aplikasi online. Ini untuk mutasi perubahan kepala desa, perubahan status pernikahan, baru menikah, atau untuk bendahara ngecek iuran, gitu. Karena ketika sudah dikasih siltap dari DPMD, ini bendahara mau motong yang mana, si A, si B, atau si C, gitu kan? Nah ini tidak usah itu harus melihat langsung di aplikasi online, gitu ya.
Siapa saja yang harus dipotong? Yaitu hanya yang terdaftar. Jangan dipotong semua. Contoh, desa yang baru terdaftar 5 orang gitu ya Pak ya. Ya itu yang dipotong yang 5, jangan 10 orang dipotong semua gitu. Gitu ya. Kemudian laporan rutin jika ada perangkat yang ganti. Masih terdapat 143 desa yang kepala desanya belum terdaftar. Masih terdapat 103 desa yang sekretarisnya belum terdaftar. Kemudian pelaporan warga desa yang meninggal dunia menggunakan surat keterangan meninggal dunia yang diterbitkan oleh desa, khususnya untuk PBI. Lanjut. Ini regulasi, saya kira ini peraturan-peraturannya mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah tentang desa, PP 11 tentang desa, kemudian ada Permendagri 33 2019 tentang penganggaran iuran kepala desa dan perangkat desa, dan Permendagri 119 tahun 2019, ini juga mengenai kepesertaan JKN bagi kepala desa dan perangkat desa, serta Inpres 1 tahun 2022. Lanjut. Ya, ini saya kira regulasinya yang tadi saya sebutkan, ada undang-undang, ada Perpres, ada Permenkes, ada Permendagri, yang lain-lain. Terus lanjut saja. Nah, di tahun 2016 sampai 2019 itu iuran masih ditagihkan per desa, ya. Kemudian di tahun 2020 di Kabupaten Indramayu sudah masuk ke iuran yang langsung koordinasi oleh DPMD. Iurannya terbagi 2, Bapak Ibu, 4% dari Siltap, gitu ya Pak ya, yang dibantu oleh DPMD melalui APBD. Jadi iuran Bapak Ibu juga dibantu oleh APBD Pak, sebesar 4%, dan yang dipotong dari Siltap 1%, gitu Pak ya, yang disetorkan sekaligus dari BKD. Nah ini saya ucapkan terima kasih, sudah berjalan selama 3 tahun Pak, 2020, 21, 22, 23, 4 tahun, dan tidak ada tunggakan iuran Pak. Ini luar biasa. Nanti di desa bendahara memotong Siltap yang 1%, khusus yang sudah terdaftar saja, jangan dipukul rata semuanya, gitu ya. Gimana bendahara bisa tahu? Ya itulah harus ikut aplikasi online, gitu ya. Lanjut. Nah ini saya sampaikan kepesertaan BPJS di Kabupaten Indramayu. Ini untuk semua warga nih, bukan cuma perangkat desa saja. Ada PNS, TNI, Polri, perusahaan, ada yang mandiri iuran bayar sendiri, ada yang bantuan pemerintah, ini ya. Jadi jumlahnya seperti ini. Ya, lanjut saja. Ini apa gambar grafiknya, terus lanjut, Mas. Nah, ini yang perlu diketahui. Bapak Ibu termasuk di kecamatan dan di desa-desa, ini adalah jumlah peserta BPJS di kecamatan. Ya. Untuk semua jenis, ada yang PNS, TNI, Polri, perusahaan, ada yang mandiri yang iurannya bayar sendiri, ada yang pensiun, bantuan pemerintah, termasuk di dalamnya kepala desa dan perangkat desa. Yang paling tinggi adalah Kecamatan Haurgelis, ada ya? Ya, selamat nih, tepuk tangan buat Kecamatan Haurgelis. Ya, 95% penduduknya sudah mempunyai JKN, jaminan kesehatan. Yang belum berapa? Itu ada 4.400. Kalau mouse-nya bisa ditunjuk, Mas Host, nah itu yang belum 4.400. Peringkat 2 ada Kecamatan Indramayu, itu sudah 94%, yang belumnya 6.700. Terus sampai ke bawah, nah nomor 30 Mas, yang belum itu terisi baru 72%, ya masih rendah nih. Yang belum terdaftarnya 16.000, rendah lagi Tukdana 72%. Nah ini supaya sama-sama mengetahui bahwa kepesertaan BPJS ini untuk membantu seluruh masyarakat, jangan perlunya pada saat sakit saja. Wah kalau sudah sakit cari bantuan kiri kanan, cari kemana caranya supaya bisa berobat, tetapi sejak sehat bergotong royong membantu orang-orang yang sakit. Yang kuat membantu yang lemah, yang sehat membantu yang sakit. Jadi kepesertaan ini diharapkan seluruh kecamatan bisa mengikuti teman-teman di Haurgelis, Indramayu maupun Jatibarang yang sudah di atas 90%, begitu Pak. Ini semua ya, bukan cuma kepala desa dan perangkat saja. Angka ini jumlah penduduk terhadap seluruh jenis kepesertaan, gitu. Dan yang mandiri Pak, ini saya sampaikan, dari 200.000 jiwa peserta mandiri yang iurannya bayar sendiri, itu 70% menunggak. Nah, jadi Bapak Ibu
di seluruh kecamatan. Kami ucapkan terima kasih, semangat masyarakat sudah mendaftar BPJS yang mandiri, yang iurannya bayar sendiri. Tetapi ternyata yang bayar iuran yang tidak menunggak hanya 30% yang lancar. Yang 70% masih menunggak. Ini juga kami mohon bantuan Bapak-bapak di kecamatan maupun di desa, mengingatkan warganya yang mandiri iurannya bayar sendiri ini untuk tertib membayar iuran. Lanjut, Pak. Ya, ini saya kira instruksi Bupati, Pak, sudah ada di instruksi Bupati. Instruksi Bupati Indramayu ini ya, 1 April 2022 nomor 18 itu di sebelah kanan yang warna kuning, Kang, punten. Nah, camat di lingkungan Kabupaten Indramayu memastikan setiap penduduk yang berada di wilayahnya sebagai peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional, ya. Memastikan KUU dan Pamong Desa sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, ini. Sebetulnya perintahnya di kiri tuh Pak ada. Tuh semua dari mulai asisten, kepala Bapeda, BKD, kepegawaian, dinas kependudukan dan seterusnya ada 18 yang diberikan instruksi oleh Ibu Bupati. Ini kami ucapkan terima kasih dukungan luar biasa dari Bupati Indramayu dalam optimalisasi program jaminan kesehatan, tidak hanya yang bantuan iuran Pak, tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Lanjut. Ya, saya kira ini tadi yang sudah disampaikan Undang-Undang Desa, bahwa di desa itu memang ada jaminan kesehatan. Ini Undang-Undang Desa tahun 2015, Pak, 2014 ya. Lanjut, saya kira lanjut saja. Nah, itu ya, saya kira ini hanya untuk penjelasan saja. Terus, ya ini saya kira lebih cepat saja lah, ini kan cuma regulasi ya. Terus, lanjut Pak. Ya, terus, nah ini saya kira sumber pendapatan, nah ini yang penting. Terus klik. Nah ini Bapak Ibu perlu diketahui jenis-jenis peserta BPJS ya. Jadi peserta BPJS itu banyak, bukan cuma yang iuran mandiri, ada yang bantuan pemerintah. Nah itu ya, bantuan pemerintah ada yang dari Kemensos, Kementerian Sosial, ada yang dari APBD, Pemerintah Kabupaten Indramayu. Kemudian ada juga yang di bawah, Kang, punten mouse-nya. Nah, itu yang pegawai pemerintah, PNS, TNI, Polri, maupun pegawai-pegawai di desa, kepala desa dan perangkat desa. Jadi untuk kepala desa, perangkat desa, kotaknya yang bawah sebelah kiri itu. Kemudian yang sebelahnya adalah perusahaan. Nah, gitu. Jadi ada warga masyarakat Bapak Ibu yang kerja di perusahaan, itu iurannya masuk di kelompok yang di tengah itu, yang pegawai bukan pemerintah, yaitu perusahaan. Kemudian yang individu, nah ini yang paling terkenal, yang iurannya bayar sendiri, gitu ya, yang iurannya bayar sendiri, inilah saudara-saudara, teman, tetangga kita yang iurannya bayar sendiri untuk yang mampu. Di sini yang memang tadi saya sampaikan ada yang 70% menunggak. Jadi yang lancar membayar iuran hanya 30%. Kalau yang bantuan pemerintah, saya kira lancar iurannya Pak. Komitmen dari Bupati Indramayu tidak ada tunggakan, alhamdulillah. Jadi saya kira luar biasa ya dukungannya. Kemudian yang bukan pekerja yang paling kanan itu pensiunan, pensiun PNS, pensiun TNI Polri, pensiun pejabat negara, veteran dan kemerdekaan. Lanjut terus. Ya, ini ya sama aja tapi ini pakai kata-kata. Ini dari Perpres 82 tahun 2018. Termasuk di dalamnya yang sebelah kanan, Kang, yang warna merah, kepala desa dan perangkat desa. Ya, itu. Jadi, masuk ke dalam Perpres 82 tahun 2018. Terus, lanjut. Nah, ini iuran mulai 2020 terpusat di DPMD, diharapkan semua desa memanfaatkan aplikasi online untuk mengentri laporan mutasi perangkat desa. Ada yang resign atau tidak menjabat lagi, itu harus dilaporkan. Karena kalau Bapak Ibu tidak melaporkan, kami akan menagih yang lama, gitu ya. Kemudian kalau baru diangkat, ini jadi sekretaris atau perangkat itu harus dilaporkan SK-nya, SK Kepala Desa. Atau keluarganya, istrinya ada yang menikah atau yang melahirkan, untuk didaftarkan juga, pindah atau meninggal dunia. Jadi saya kira nanti akan ditampilkan beberapa jumlah di desa, jangan kaget kalau ternyata yang masih terdaftar yang lama gitu Pak. Jadi saya harapkan dari seluruh desa lebih aktif untuk melaporkan. Di bawah nih Kang, ketepatan iuran sangat tergantung pada ketertiban desa melakukan entry pada aplikasi eDabu atau online.
admin Edabu, ada induk di DPMD, namun untuk ceknya ini bisa langsung oleh desa masing-masing. Jadi nanti kepala desa menugaskan siapa petugasnya untuk memegang aplikasi online ini, gitu ya. Lanjut terus. Ya, ini nanti aplikasi juga bisa membantu masyarakat umum, masyarakat di desa Bapak Ibu untuk melihat status kepesertaannya. Misalnya tadi ada PBI, bantuan iuran pemerintah, ada yang nonaktif. Nah, itu bisa dilihat di desa. Atau mungkin di puskesmas juga bisa. Jadi saya kira tidak usah jauh-jauh melihat status kepesertaan, harus ke Indramayu gitu nggak perlu. Cukup bisa dilihat di desa atau di puskesmas. Atau menggunakan aplikasi di HP itu, mobile JKN. Ya, bisa di-download di HP masing-masing. Terus, nah ini kepesertaannya ada kepala desa, sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, atau pelaksana teknis. Jumlahnya 11, gitu ya. Yang dibantu iurannya oleh pemerintah daerah ada 11. Itu sesuai di Permendagri 119 tahun 2019. Lanjut terus, ya saya kira lanjut saja ini iurannya ke bawah. Ya terus kita cepat saja, karena yang penting ada di bawah. Nah ini, di atas Kang, nah ini, kepesertaan kalau suami istri bekerja. Saat ini secara bertahap Pak, walaupun suami atau istrinya PNS, atau suami istrinya TNI dan Polri, itu dua-duanya harus terdaftar. Jadi yang di kepala desa tetap harus terdaftar di kepesertaan desa. Ya ini nanti bertahap, sedikit-sedikit, tidak harus sekaligus. Paling tidak ada 4 bulan ya Pak ya, sampai bulan Juli lah. Ini Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, bertahap. Yang penting sekarang tertib dulu melaporkan kepesertaannya, baru kemudian kita tertibkan juga yang suami dan istrinya bekerja. Lanjutnya Kang. Ya, ini pemutahiran data. Kami juga mohon izin, mohon bantuannya dari Bapak Ibu di desa, Pak Kuwu dan teman-teman, untuk melaporkan warga yang meninggal dunia, gitu ya. Tidak usah datang jauh-jauh ke kantor BPJS. Ini bisa menggunakan aplikasi WhatsApp, gitu ya. Kepesertaan JKN yang meninggal, ada PBI, bantuan pemerintah, peserta mandiri, agar warga yang membuat surat keterangan meninggal dunia, atau apa namanya itu, yang membuat keterangan meninggal dunia di desa, juga dilaporkan ke BPJS, khususnya PBI. Karena kita lihat bantuan pemerintah ini banyak juga mungkin di desa-desa yang sudah meninggal, tapi tidak ada yang melaporkannya. Bisa disampaikan secara online menggunakan Google Sheet atau melalui WhatsApp. Nanti alamat WhatsApp atau Telegram di grup desa gitu ya. Nanti ada Bu Wati di sini atau Mas Rifai. Bagi desa yang dekat boleh silahkan. Kalau yang dekat keluarganya datang ke kantor BPJS silahkan. Tapi kalau yang jauh setelah diterbitkan surat keterangan meninggal dari desa silahkan disampaikan ke BPJS Kesehatan. Agar dibuatkan surat keterangan meninggal dunia kalau bisa yang kolektif. Misalnya bulan ini Februari ada 20 orang di desa yang meninggal. Nah, kalau mau satu persatu boleh dibuatkan surat keterangan meninggal. Atau kalau nanti Pak Kuwu udah disatukan saja 20 orang dalam satu surat, yang penting ada NIK-nya gitu ya. Sifatnya sama dengan surat meninggal dunia yang diterbitkan oleh desa. Kopnya kop desa berisi rekapitulasi, misalnya bulan Februari ada 10 orang yang meninggal dunia gitu ya. Yang penting ada NIK-nya gitu. Jangan sampai ketukar. Nanti yang meninggal si A, ternyata yang dilaporkan si B. Nah ini NIK-nya harus hati-hati. Lanjut, terus. Ya ini untuk mengecek keaktifan peserta. Silahkan bisa melalui WA, tuh ada ya nomornya di atas. Nah itu 0811 8750 400. Baik untuk kepesertaan dirinya sendiri maupun warga. Karena warga ini banyak yang tidak tahu Pak. Bantuan pemerintah tiba-tiba nonaktif. Itu yang menonaktifkannya Kemensos ya, jadi bukan BPJS. Karena bantuan pemerintah itu masih sama dengan bantuan sosial. Baik PKH, BPNT, bantuan-bantuan sosial yang lain. Jadi semuanya kewenangan nonaktif itu ada di Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial. Ya. Kemudian itu ada NIK, tanggal lahir silahkan. Itu. Atau yang di bawah Kang menggunakan aplikasi mobile JKN. Yang punya HP silahkan download aplikasi mobile JKN, bisa untuk melihat status kepesertaan BPJS. Terus lanjut.
Nah, ini link Google Sheet-nya kami mohon nanti mungkin kantor cabang Cirebon, di sini ada Pak Cardi, ada Pak Dwi, ada teman-teman, kalau memungkinkan laporan meninggal dunia ini menggunakan link Google Sheet, sehingga teman-teman di desa bisa menyampaikannya. Cuma ini belum dibuat, ya. Nanti mungkin menyusul. Lanjut, Pak, ini ke pemotongan dan yuran untuk yang desa, gitu ya. Jadi ini khusus untuk yuran yang Bapak Ibu selama ini dibayar yurannya oleh DPMD. Ya, kami ucapkan terima kasih sekali lagi, Pak. Bapak Ibu juga harusnya mengucapkan terima kasih nih sama DPMD. Ya, itu kalau gambarnya ini bendahara. Nah, ini bendahara di desa ya. Itu nanti menyesuaikan berapa iuran yang harus dipotong dari siltap. Karena yang dari Pak itu sudah dipotong, ya. Ya, lanjut bawahnya lagi. Nah, ini berita acara, saya kira ini sudah dibuat setiap bulan. Bawahnya lagi. Nah, ini contoh, belum semua desa mempunyai login, nama aplikasinya Edabu, Pak. Belum semua desa mempunyai login Edabu. Nanti setelah acara ini, Bapak Ibu bisa di grup atau menghubungi Mas Rifai atau nanti Mbak Wati, Ibu Wati, untuk mendaftarkan siapa petugasnya. Apakah sekdes boleh, ataukah bendahara boleh. Ya, operator salah satu di antara 10 orang yang ditugaskan untuk memegang aplikasi online. Kemudian belum semua desa mempunyai petugas tetap, masih ganti-ganti. Nah, ini jangan sampai ganti. Petugasnya lupa password. Waduh, bisa kacau nanti ya. Atau ganti-ganti orang, nanti masih Rifai yang repot. Sudah terdaftar tapi lupa passwordnya. Masih banyak desa yang belum mendaftarkan perangkat desa, nanti kita lihat di bawah, masih ada desa yang mendaftarkan lebih dari 11. Tapi ini jarang, Pak. Ya. Kemudian masih ada perangkat desa yang bertahan PBI, nah itu saya kasih tanda tanya, Mas. Nah itu. Masih ada yang bertahan PBI, padahal kalau PBI ini untuk yang tidak mampu. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai perangkat desa, apalagi kepala desa, ya ayo kami himbau untuk berubah kepesertaannya menjadi yuran yang dibayar oleh DPMD, gitu ya, yang menjadi yuran kepala desa dan perangkat desa. Jangan bertahan di PBI, kasihan warga masyarakat yang lebih membutuhkan, gitu ya. Kemudian masih ada desa yang tidak melaporkan perubahan, baik sekdes maupun perangkat maupun kepala desa. Agar memperhatikan dan mengikuti informasi di grup Telegram. Kami juga ada grup Telegram desa. Ya, yang WA ada nggak, Mas Fai? Belum ada yang WA, tapi ada yang di Telegram. Saya kira di Telegram itu ada 100 desa ada ya, Mas Fai ya? Ada lebih dari 100 desa, itu lebih aktif lagi. Kemudian lanjut. Nah, ini jika mau mendaftarkan perangkat, nanti kalau sudah punya aplikasi online ya, pendaftaran di bulan berjalan, misalnya ada yang perangkat didaftarkan tanggal 15 gitu, itu baru aktif nanti tanggal 1 gitu ya. Jadi batas waktu pengajuan maksimal itu tanggal 20 di bawah. Nah itu. Karena pengajuan siltap itu harus diajukan sebelum tanggal 30 untuk pemotongan siltap. Jadi saya kira sekarang tanggal 28, mulai besok 1 Maret, silahkan Bapak Ibu yang mau mendaftarkan perangkat desanya itu sampai tanggal 20. Kalau daftarnya tanggal 22, ya kami proses nanti di bulan April, gitu ya. Jadi saya kira ini silahkan nanti kalau sudah punya login, sudah punya password untuk masuk aplikasi online atau menggunakan WA, WhatsApp atau Telegram. Untuk penonaktifkan perangkat yang keluar, nomor HP, email adalah kepunyaan masing-masing. Jangan pakai yang punya orang lain gitu ya, karena nomor HP dan email tidak boleh sama. Kemudian lengkapi SK Kepala Desa setiap kali pengajuan pendaftaran maupun yang keluar, yang tidak menjabat lagi. Lanjut. Ya, nah ini Bapak Ibu yang penting. Ini mohon izin saya ngambil contoh yang Desa Eretan Kulon ya. Hadir Desa Eretan Kulon ya. Saya ambil mohon izin, ini sudah betul. Ini adalah salah satu laporan ya Pak ya. Laporan ADD. Nah, laporan ADD tanda terima siltap. Dari bentuk laporannya sudah benar. Nomor kiri, Kang, punten, itu nomor kiri, yang kiri. Nah, itu ada satuan dan jumlah gaji siltap di kanan.
Ada nama, jabatan, betul ya, nama, jabatan, kemudian di kanan satuan di kanan, terus kanan, ya itu siltab. Siltab, tapi sudah dipotong di sebelah kanan. Nah, kanan, jumlah diterima, terus jumlah diterima. Nah, itu paling bawah. Bapak Ibu kan cuma terima 24976, betul ya? Nah, ini pada saat bendahara ngasih uang siltab ke orangnya, itu jangan pukul rata itu 49360 gitu, Pak. Ini lihatnya di mana? Ini ngelihatnya di aplikasi online gitu. Kades dipotong 40.500 gitu ya. Iuran sekdes itu sekretaris dipotongnya 28.500. Perangkat desa dipotongnya 25.425. Ini untuk udah sekeluarga. Sudah untuk 5 orang, suami, istri, dan 3 orang anak. Sangat terjangkau. Ya, bendahara desa memotong siltab 1% sesuai daftar perangkat yang terdaftar saja. Yang terdaftar di BPJS. Taunya gimana? Ya itulah yang harus ikut aplikasi online, gitu ya. Nah, jadi saya kira jangan langsung dibagikan gitu, Pak. Si 24.976 ini yang contoh Desa Eretan Kulon, ya harus tahu siapa orang-orang yang harus dikurangin gitu, karena tidak semuanya terdaftar gitu ya. Lanjut. Nah, ini contohnya. Ini yang terdaftar di kami. Coba Balongan ada ya. Ini contoh saja. Di Desa Balongan sudah lengkap 11 orang, Pak. Nah, tapi benar tidak isinya? Ayo, jangan-jangan sudah ada yang ganti gitu. Inilah makanya kami mohon laporkan. Lebih mudah nanti pakai aplikasi online bisa menyesuaikan sendiri gitu, Pak. Tapi kalau belum punya aplikasi online, ayo kita nanti laporkan melalui WA. Itu yang di bawah ada juga anjatan tuh baru 4, Pak. Nah, itu contoh. Kepala desa dan perangkat. Apakah masih menjabat Pak Tarli, Pak Sutarno, Pak Sukendi, dan Warlan? Nanti potongan iurannya di sebelah kanan, yang di warna kuning, Kang. Nah, itu potongan iurannya gitu ya. Kemudian yang warna biru, anjatan baru, itu baru 5 orang, semuanya perangkat. Nah, apa betul tidak ada kuunya nih belum terdaftar gitu ya. Nanti iurannya yang di sebelah kanan. Kemudian yang di bawahnya ya. Lanjut saja. Terus. Nah, ini adalah desa-desa yang terdaftar saat ini, Pak. Gitu ya. Ini saya kira dilihat sendiri ada kolom kepala desa, perangkat desa, sekretaris di atas tuh. Nah, itu. Jadi ada yang baru 3, ada yang baru 5, gitu kan? Ada yang baru 7, gitu. Belum, ya. Ada yang malah baru 1. Tuh, yang Bugis tua itu baru 1, gitu. Baru kepala desa saja. Nah, ini yang lain teman-temannya kemana, gitu. Terus di sebelah kanan, Kang. Tuh, Balongan sudah 11 di atas ya. Nah, ini yang betul begini. Kepala desa 1, sekretaris 1, perangkat desa 9. Ya, yang lain menyesuaikan. Terus lanjut slide berikutnya. Nah, ini ada Cantigi, Cikedum, Gabus Wetan, Gantar, Haurgelis, Indramayu. Nah, saya ini dilihat aja sendiri-sendirilah, nggak usah diabsen, Pak ya. Ini banyak soalnya ada 300 desa. Terus berikutnya, nih Jatibarang, Junti, Kandang Haur, Karangampel. Nah, ini ya. Lihat tuh yang bolong-bolong tuh kepala desa masih kosong tuh, yang bolong-bolong. Kepala desanya. Nah, itu bolong-bolong kan? Nah, sekretaris desa juga bolong-bolong. Ya. Ya, kalau itu yang paling kanan perangkat. Betul. Lanjut lagi, Kang. Terus masih 10 kecamatan lagi ya. Ini dilihat sajalah sekilas ya. Nanti bisa dicek masing-masing di tempatnya. Kemudian terus lagi 2 slide lagi. Bawah lagi 1. Nah, ini oh ya, masih sama sampai Widasari ya. Terus 1 lagi. Nah, yang ini. Ini adalah desa-desa yang kepala desanya belum terdaftar gitu. Jadi dari rekapan dari di atas, inilah rekapnya. Yang warna kuning itu adalah desa-desa yang kepala desanya belum terdaftar. Kalau kepala desanya PBI, kami mohon, ya ayolah kami himbau untuk mengalihkan kepesertaan menjadi kepesertaan iuran desa, gitu ya. Gitu. Kemudian sekretaris juga belum semuanya, gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti sedikit-sedikit lah bertahap. Terus Kang, slide berikutnya. Nah, ini juga itu ya. Itu adalah ya desa-desa itu lupa dikasih kuning.
Terus slide berikutnya. Nah, ini di sebelah kanan Bapak Ibu yang lengkap 11 orang itu baru 10 desa sebelah kiri Kang. 10 desa, bukan. Di kotaknya yang itu. Nah, 10 desa, 10 kanan yang kotaknya merah. Nah, itu 10 desa itu yang lengkap 11 orang. 28 desa itu baru 10 orang. Kalau misalnya kepala desa atau perangkatnya ini PNS, TNI, Polri, atau pensiunan, itu tidak apa-apa. Memang tidak harus dialihkan, gitu ya. Tapi kalau perangkat atau kepala desanya ini PBI, itulah yang harus dialihkan, gitu ya. Ada yang 25 desa terdaftar JKN 9 orang. Nah, yang bawah nih yang 3, ada 19 desa yang terdaftar hanya 3 orang. Nah, ini teman-temannya pada kemana nih? Yang 8 lagi gitu. Terus ada 14 desa yang terdaftar hanya 2 orang. Nah, gitu ya. Ada lagi 9 desa yang hanya 1 orang tuh di bawah. Nah, daftarnya di bawah itu Kang, kotaknya. Nah, itulah 9 desa yang hanya terdaftar 1 orang. Anjatan, Bugis Tua, Bulak, Rasak, Kaplongan, Tenanjar Lor, Tegal Mulia, Tamiang, Brondong, dan Terusan. Apakah yang 10 orangnya PBI? Nah, kalau itu berarti dihimbau untuk beralih ke iuran desa. Janganlah bertahan di PBI. Gimana Pak? Kalau PBI nanti misalnya sudah keluar tidak menjabat lagi sebagai kepala desa perangkat desa, kan susah masuk PBI. Ya, itu ikuti saja kriteria dari pendaftaran di Dinas Sosial. Kalau memang sudah tidak menjabat lagi di kepala desa atau perangkat desa, dan memang tidak mampu, itu nanti akan masuk pendataan Dinas Sosial. Ya, Dinas Sosial akan mendaftarkan kembali menjadi bantuan iuran, gitu kira-kira. Lanjut. Ya, nah ini tadi sudah ya, pendaftaran bulan hujan sudah. Lanjut saja bawahnya lagi bawah Kang. Nah inilah yang harus kalau perlu difoto nih, atau dicatat. Yang kotak kiri Kang, punten, kiri itu jenis peserta yang tidak perlu berubah menjadi kepesertaan kepala desa. Ya, jadi kalau di desa itu ada yang PNS, TNI, Polri, masih dinas, atau pensiunan PNS, pensiunan TNI, Polri, atau bekerja di perusahaan swasta, itu tidak usah mengganti kepesertaan menjadi kepala desa dan perangkat desa. Biarkan tetap di iurannya masing-masing. Jadi boleh tuh satu desa cuma ada 8, boleh, karena yang sisanya ini gitu. Kepala desa tidak usah terdaftar di iuran desa, boleh, asalkan dia PNS atau pensiunan atau pekerja swasta. Nah, yang kanan ini, yang kanan, jenis peserta BPJS yang harus, perlu tuh maksudnya harus Pak, yang harus berubah menjadi kepesertaan iuran desa, PBI. Nah itu, PBI, APBN maupun APBD, itu kami himbau, walaupun harus, tapi paling tidak saat ini transisi, kami himbau, ayo berubah menjadi kepesertaan kepala desa dan perangkat desa. Atau peserta mandiri yang iurannya bayar sendiri. Nah, daripada iuran bayar sendiri, mahal Pak, per jiwa. Jadi satu keluarga dia bisa bayar 300.000, karena 5 orang. Kalau ikut iuran desa hanya 25.000. Iya, untuk sekeluarga 5 orang gitu. Jadi silahkan. Tapi kalau ada tunggakan ya harus bayar tunggakan dulu. Harus bayar dulu tunggakannya. Dan yang nomor 3, kepesertaan yang sudah ikut pasangan suami istrinya PNS atau pensiunan. Nah, ini juga kami harapkan ikut dalam iuran desa. Jadi kalau pasangan Bapak Ibu, suami atau istrinya guru, atau suami istrinya PNS di kecamatan, di puskesmas, itu kami himbau juga ikut mengubah menjadi kepesertaan iuran dan kepesertaan kepala desa dan perangkat desa. 3 jenis status kepesertaan ini perlu berubah menjadi kepesertaan kepala desa dan perangkat desa. Ini kita lakukan bertahap ya. Jadi mulai besok Maret, April, Mei, kira-kira sampai Juni cukup ya Pak ya? Maret, April, Mei, Juni 3 bulan. Transisi silahkan. Kalau sudah punya aplikasi online lebih mudah. Nanti bendahara atau sekdes bisa langsung itu sendirilah gitu, mendaftarkan sendiri. Tapi kalau belum punya aplikasi online, ya bisa langsung melalui WA. Nah sekarang mungkin ini ya, apakah ada kepala desa atau perangkat desa yang sebagai PNS, TNI, Polri atau pensiunan
Ya kalau ada itu tidak perlu berubah, gitu ya. Nah ini harus segera didaftarkan, jangan tunggu saat sakit. Saat sakit seperti kemarin ada perangkat yang sakit, baru daftar. Nah itu kan lama lagi proses entry-nya. Jadi saya kira lebih baik saat ini sebelum sakit, toh iurannya juga sudah banyak dibantu sama DPMD, jadi tidak usah khawatir. Hanya 25.000 lagi ya Pak ya, jadi tidak usah nunggu-nunggu saat sakit gitu. Pas sehat, cepat diurus, didaftarkan. Lanjut. Nah ini aplikasinya nanti ada demonstrasi dari Mas Rifai. Kita jelaskan dulu ke bawah, kepala desa menugaskan 1 orang perangkat atau sekdes atau bendahara untuk penggunaan aplikasi online. Ya, jangan sampai lupa passwordnya dan usahakan orangnya jangan ganti-ganti. Kalau orangnya ganti, itu password harus ada catatannya, dikasih ke petugas yang berikutnya. Bawahnya terus, nah ini saya kira penjelasan saja nanti ada, ya lah pokoknya tata cara mengentry-nya gitu ya Pak ya. Terus lanjut lagi, nah ini di dalamnya ada pendaftaran peserta baru, tuh bisa kan? Pendaftaran anggota keluarga yang baru menikah, atau yang punya anak, baru ya mutasi tambah peserta, update gaji atau iuran, terus approval pendaftaran, rincian tagihan, jangan asal potong pukul rata gitu. Lihatlah siapa saja yang sudah terdaftar gitu. Nah gitu ya. Jadi saya kira inilah yang nanti Bapak Ibu bisa pelajari. Lanjut lagi. Nah ini pendaftaran akun, ini harus terdaftar. Jadi sebelum masuk eDabu atau aplikasi online, daftar dulu ke Mas Rifai gitu. Catat passwordnya gitu supaya nggak lupa ya. Nanti ada tata caranya mendaftar. Bawah lagi Mas. Nah ini ada kantor cabang, DPMD juga ada login Pak. Nanti kita bisa share sama-sama. Bapak bisa melihat keaktifan desa gitu. Tapi Bapak cuma bisa melihat. Kemudian di sebelah kanan itu admin pemerintah desanya siapa nanti yang ditunjuk. Ya, lanjut. Ini menu-menunya saya kira nanti lebih jelasnya bisa dilihat pada saat demo. Terus di bawah lagi. Sekarang kartu, nah ini perlu tahu. Kartu bisa pakai yang digital di aplikasi Mobile JKN ya Bapak Ibu. Jadi download aplikasi Mobile JKN. Saat ini mulai 2023 tidak ada lagi penerbitan kartu fisik ya. Tidak ada lagi penerbitan kartu fisik. Jadi pakainya kartu yang digital yang dari aplikasi Mobile JKN. Bawah lagi Kang. Nah, ini aplikasinya download dulu di HP. Nanti ada menu untuk melihat kartu. Jadi kalau berobat tinggal diperlihatkan kartu itu, gitu ya. Logo panah untuk mendownload. Jadi kalaupun tidak cuma berbentuk kartu, misalnya rumah sakit perlu filenya itu bisa didownload. Didownload nanti dikirimkan melalui WA gambar kartunya. Lanjut lagi. Ya, ini adalah tata cara menginstalnya. Di sebelah kanan, Kang. Nah, itu dia. Jadi bisa lewat WA ya. Hubungi 0811 8165 165 untuk kepesertaan JKN, untuk administrasi melalui WhatsApp ya. Ini untuk warga juga bisa. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi WhatsApp atau Mobile JKN. Sebagai kepala desa dan perangkat desa lebih mudah pakai aplikasi online. Ya, bahkan sudah punya password sendiri. Lanjut. Nah, bisa juga berobat pakai NIK Bapak Ibu, ya. Kan tadi sudah tidak ada kartu atau mungkin pakai kartu digital, tapi bisa juga pakai KTP, NIK dengan syarat NIK-nya sudah online. Ya, NIK-nya online di kependudukan, itu ada operator kependudukan di kecamatan ya Pak ya. Ada operator kependudukan di kecamatan untuk melihat apakah NIK Bapak Ibu sudah online. Nanti NIK itu untuk bikin SIM, vaksin, NPWP, paspor, BPJS, buku nikah, dan lain-lain. Banyak kegunaan NIK. Salah satunya nanti kalau berobat di sebelah kanan Kang, ayo gunakan NIK untuk akses layanan di Vaskes. Tidak usah lagi menggunakan kartu BPJS. Ya. Lanjut. Ada suaranya sih Pak. Nah ini sama. Yuk mau di mute dulu boleh. Udah. Kemudian bawah lagi. Saya kira ini sama lah. Terus Mobile JKN silahkan di-download. Lanjut saja. Banyak yang bisa digunakan di Mobile JKN. Bisa untuk antrian online mau berobat, tidak usah ngambil antrian manual lagi ke puskesmas maupun ke rumah sakit, bisa menggunakan antrian secara online dari aplikasi.
dan lain-lain tuh, ada informasi dan Tidak ada terusnya. suara. Di sini bagus ya. Sini suaranya bagus, layanan aplikasi online. Saya kira ini sudah sama bagus saja. suaranya. Ya, sip. Terus ya ini silakanlah. Nanti PowerPoint ini akan di-share melalui grup DPMD ya, Pak. Terus cek ke bawahnya, Pak. Nah, ada pakai Pandawa, ada pakai Vika dan apa tuh namanya kontak center 165. Jadi banyak cara untuk mengecek kepesertaan BPJS. Terus, nah ini Bapak Ibu, bagi warga yang kepesertaan BPJS-nya mandiri, yang iurannya bayar sendiri, sekarang bisa mencicil iuran, Pak. Nah, gitu ya. Misalnya tunggakannya 3 juta. Waduh. Nah, tunggakan 3 juta, silahkan bisa mencicil iuran. Mas Faiz siap-siap memindahkan share screen buat demonstrasi Edabu. Ya, jadi Bapak Ibu, ini yang iurannya menunggak saat ini bisa mencicil iuran. Silahkan. Jadi kalau misalnya yang iurannya ada tunggakan, dibayar sekaligus mungkin berat, ini bisa menggunakan mendaftarnya di aplikasi Mobile JKN juga, ya gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Nah ini termasuk juga mungkin Bapak Ibu perangkat yang dulunya mandiri, peserta mandiri, belum bisa dialihkan ke iuran. Karena masih ada yang tunggakan gitu Pak. Ya, kalau Mas Faiz sudah siap, kita pindahkan layar stop share. Wah, sudah 239 Pak. Masuk Mas Faiz, ini contoh untuk apa tuh namanya? Aplikasi online-nya ya. Nah, ini pertama masuk dulu username dan password. Coba, Kang. Mas Fai mau bicara atau langsung sama saya? Oke, silahkan. Ya, terima kasih Pak Marwanto. Suaranya terdengar jelas ya? Ya, terdengar Mas. Ya. Jelas. Terdengar dengan jelas. Jelas. Jadi gini Bapak Ibu. Kurang jelas Pak. Dari perangkat desanya. Kurang jelas Pak. Iya Bapak Ibu, dari perwakilan dari perangkat desanya yang nanti mungkin akan ditunjuk sebagai operator untuk di penggunaan Edabunya itu sendiri, karena di Edabu ini sudah dijelaskan oleh Pak Rahmanto, juga bisa untuk mengajukan perangkat desanya peralihan, baik itu perangkat desa yang baru ataupun nanti misalnya pengajuan untuk penonaktifan. Kemudian untuk penambahan anggota keluarga juga nanti bisa melalui Edabu. Nah, nanti setelah Zoom ini nanti akan ada Google Form yang harus diisi dari perwakilan desanya juga untuk username Edabunya. Jadi nanti perangkat desa menunjuk salah satu operatornya untuk pengoperasian Edabu ini. Nanti silakan diisi, karena setelah mengisi itu nanti ada akan mendapatkan username gitu. Nanti username, nanti kalau untuk passwordnya biasanya nanti verifikasinya ke email gitu ya. Paling tidak mengisi Google Form yang habis ini saya kirim di link chatnya. Nah, kalau ini saya ambil contoh Desa Wirakanan yang sudah saya buatkan sementara untuk percontohan terlebih dahulu. Nanti untuk password kan dibuat sama Bapak Ibu sendiri ya. Ini tinggal diikutin aja captcha-nya. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, tampilan seperti ini, di menu home ini nanti ketika semua proses yang Bapak Ibu ajukan dari Edabu, nanti akan muncul tiketnya di menu home. Artinya statusnya sudah tersetujui ataupun tertolak, nanti terlihat dari sini. Gitu. Jadi sebagai monitoring tiket aja untuk di menu home. Gitu. Kemudian ada menu peserta. Di sini ada input data. Nah, input data ini sesuai tadi yang sudah disampaikan untuk pengajuan untuk perangkat desanya. Tadi yang sudah disampaikan misalnya tadi ada perangkat desa yang masih baru terdaftar 2 atau 3 atau 4 ataupun dan yang lainnya yang baru terdaftar di desanya. Di sini nanti tinggal menginputkan BINIC-nya aja.
by nick, nanti diketikkan nicknya di sini. Ini saya ambil contoh aja. Nah, nanti muncul seperti ini kan. Ini saya sensor dikit lah. Nah, nanti ketika muncul seperti ini, misalnya dia belum terdaftar, biasanya nanti di sini tertulis belum terdaftar. Kemudian setelah itu diklik mutasi, ada di sini nanti tambahkan sebagai pekerja. Artinya nanti setelah ditambahkan sebagai pekerja, silakan dipencet tombol warna panah biru ini dan tinggal mengikuti instruksi yang ada di dalam EDABU. Ketika sudah terdaftar, nanti dicek lagi di menu home. Ini mengambil contoh Pak Desa lain. Ya, belum. Kalau ini untuk pengajuan ya Bapak Ibu. Jadi ketika pengajuan seperti itu. Intinya kalau ini saya ngambil nick yang sebelum-sebelumnya aja gitu. Nanti tinggal kalau misalnya belum terdaftar, ini kan berarti belum terdaftar nih, misalnya anggota keluarga, ternyata dia punya anggota keluarga. Nanti tinggal ditambahkan anggota keluarga aja, silakan. Kemudian untuk cetak KIS juga tadi bisa lewat sini, EDABU juga, nanti tinggal dicetak aja. Kartu KIS digitalnya nanti berbentuknya PDF atau JPG. Gitu. Nah, setelah tadi, kalau ini di proses peserta ini pokoknya input data, baik itu penambahan anggota keluarga ataupun penambahan pamong desa yang baru. Pokoknya prosesnya di sini ya Bapak Ibu semua. Nanti tinggal diklik aja tombol warna biru karena ini dia sudah statusnya pekerja aktif. Jadi kalaupun saya klik ini nanti tidak bisa gitu. Kalau ini belum terdaftar nanti tinggal mengikuti saja. Kemudian tadi ada mengecek menu tagihan di laporan. Kita di menu laporan klik tagihan. Di sini nanti pilih bulan aja. Yang bulan Februari. Diklik selanjutnya. Nah, nanti muncul seperti ini. Iuran 1% dan 1%. Tetapi kan yang dilihat kan yang dibayarkan iuran 1%-nya ya. Nanti diklik aja download rincian tagihan. Dan di EDABU ini ada tools baru yaitu download peserta menunggak. Artinya ketika Bapak Ibu mungkin sebelumnya mengajukan perangkat desanya yang memiliki tunggakan nanti terbaca di sini. Nanti tinggal di-download aja siapa-siapanya. Dan itu bisa dibayarkan juga. Keluarga gitu. Ya, betul Pak. Kalau ini jumlah bersama anggota keluarga. Kalau nanti kita download rincian tagihan nanti muncul. Nah ini, nanti tinggal dimasukin aja. Ada permintaan kata sandi, tinggal dibuat yang penting sesuai dengan ketentuan. Panjang 8-16 karakter, terdiri dari huruf besar, kecil, angka, dan karakter khusus. Misalnya, Indramayu, I-nya besar, terus 12, pagar. Nah gitu-gitu. Jadi intinya harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan spesial karakter. Spesial karakternya bisa dibaca di sini. Tinggal diikutin, kemudian lanjut, nanti akan ter-download rincian tagihannya. Gitu. Untuk melihat berapa yang harus dipotong dari siltap. Betul. Dari sini nanti akan terlihat jumlah rincian tagihannya dan berapa yang harus dibayarkan oleh siltap. Gitu. Itu paling. Ya, sudah. Oh, sudah ya? Ya. Suara saya, Mas Fai? Suara saya bagus ya? Gimana? Suara saya terdengar? Ya, jadi saya kira Dengar, Pak. itu nanti dibuka pertanyaan tanya jawab, nanti kita buka. Tapi saat ini saya sampaikan bahwa itu Pak kira-kira materi pertemuan kita hari ini. Paling tidak desa sekarang sudah memahami, mengetahui bagaimana kondisi kepesertaan teman-temannya, perangkat desa, kepala desa maupun sekretaris desa. Mohon diupdate. Tidak harus langsung besok semua selesai, tidak. Tentu ini bertahap. Bertahap, kita beri waktu 3 bulan ya Pak ya, sampai bulan Juni atau Juli. Paling tidak tugas sekarang masuk dulu punya online ya, punya password dulu. Kalau sudah punya password, nanti bisa melihat isinya. Hari ini bisa. Hari ini kalau semuanya mengumpulkan login sama password ke Mas Rifai, semua bisa dikumpulkan. Jadi nanti untuk iuran berikutnya, ya salah satunya gitu ya Pak ya, tidak usah langsung asal potong gitu. Jadi bisa siapa yang terdaftar kalau cuma 5 ya yang dipotong yang 5, jangan 11-11-nya dipotong gitu kira-kira. Ya saya kira seperti itu. Nanti kita buka pertanyaan tanya jawab. Mungkin sekarang 10:30 sampai 1 jam cukup ya Pak? 1 jam. Ya. Izin tanya Pak. Baiklah, terima kasih Pak Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Indramayu
tadi yang sudah menyampaikan ya materi maupun terkait dengan aplikasi yang disampaikan. Yang saya ketahui Bapak Ibu sekalian ya, mangga aplikasi ini di download ya, download melalui link yang bisa disampaikan segera Pak ya, Bapak Ibu sekalian segera ya di download ya untuk mengajukan tadi passwordnya melalui BPJS tadi link tadi. Dan perlu Bapak ketahui bahwa tadi yang saya lihat dari paparan dari narasumber tadi bahwa masih banyak desa-desa ya yang belum terdaftar baik KU maupun perangkatnya ya yang terdaftar di JKN Kesehatan. Ya, untuk itu ya Bapak Ibu sekalian, sekarang kita permudah ya, kita permudah dalam rangka untuk tadi ya kepesertaan JKN BPJS Kesehatannya. Satu beberapa desa ya, yang pertama tadi yang saya lihat ya ada 9 desa yang kepesertanya baru 1 ya. Mangga Bapak Ibu sekalian, apakah memang itu semuanya terdaftar di PBI misalnya kan, atau memang dia punya BPJS dari yang suaminya dari anggota Polri, PNS ataupun lainnya, atau yang istrinya menjadi anggota Polri, PNS maupun lain sebagainya tadi disampaikan ya. Mari kita cek bersama-sama nih Pak ya. Kita cek bersama-sama ya terkait dengan kepesertaan BPJS Kesehatannya ya. Dan segera ya, mumpung nanti ada aplikasi, kita segera laporkan. Kasihan Pak ya, ada pamong yang tadi yang barangkali membutuhkan ya, kita ada yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. Karena apa? Tadi murah Pak ya. Bapak Ibu sekalian ya di desa hanya membayar 1% ya, yang membayar 4%-nya kami ya, Pemda Kabupaten Indramayu ya. Jadi hanya 24.000 ya seperti itulah untuk perangkat desa. Untuk bukunya sekitar 40 ribuan ya, sehingga ya kami harapkan ya, bukan harapkan, wajiblah Bapak Ibu sekalian yang belum terdaftar ya menjadi peserta BPJS Kesehatan ya, untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Kemudian yang kedua ya, kami harapkan barangkali nanti ada hal yang perlu disampaikan ya, ditanyakan, mangga mumpung ada dari narasumber dari BPJS Kesehatannya ya, bisa ditanyakan secara lengkap ya, sehingga apa, setelah selesai acara ini yang mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti Zoom ini bisa mengerti gitu ya. Dan terakhir ya, kita harapkan ya setelah acara ini ya, mangga aplikasi tadi bisa di-download ya melalui link tadi yang sudah disampaikan, dan segera Pak ya, segera bisa dilaksanakan terkait dengan kepesertaan BPJS-nya. Perlu kita ketahui bahwa ya kami ya di kabupaten ya sudah ada 2 ya BPJS yang sudah menjadi jaminan sosial Bapak Ibu sekalian, termasuk tadi yang baru juga ada BPJS Ketenagakerjaan ya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membuat Bapak Ibu sekalian ya, baik guru, juru tulis maupun perangkat desa yang lain yang mempunyai tadi ya jaminan lah ketenangan dalam bekerja ya, sehingga diharapkan Bapak Ibu sekalian dalam dapat melaksanakan tugas ya secara maksimal ya, secara maksimal. Jangan sampai kemarin ada beberapa yang menghubungi kami DPMD, ada yang ditolak kepesertaan BPJS-nya di rumah sakit, sudah di rumah sakit nih Pak. Ternyata setelah ditelusuri tidak terdaftar di BPJS, KU dan Pamong, tetapi terdaftar di Mandiri Pak BPJS, dan menunggak, sehingga ya, terakhir Pak kemarin yang sudah di rumah sakit ya, menanyakan kami kok tidak aktif BPJS-nya. Ternyata tadi bahwa peserta tadi memiliki BPJS Mandiri ya dan berada di rumah sakit, tapi setelah kita cek tadi bahwa tidak ikut dalam kepesertaan BPJS yang KU dan Pamong desa ya. Untuk itu mangga Bapak Ibu sekalian ya, yang belum jelas terkait dengan tadi BPJS Kesehatan, mangga bisa disampaikan. Kita buka
3 penanya ya untuk sahur termin, bahkan nanti ada lagi, nanti kita buka termin kembali. Baiklah, termin pertama kita buka 3 pertanyaan. Enggak, Bapak Ibu sekalian? Tunggu kerangkeng. Bu Kerangkeng. Yo, masuk Pak. Ya, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak Erwin dan pemateri yang lain tadi terkait pamong desa yang punya pasangan suami istri, misalnya yang dari pamong desa tuh suaminya, kemudian istrinya itu PNS. Nah, di situ kan salah satu jenis peserta JKN yang harus dirubah tuh. Ya. Sementara daftar JKN itu kan harus satu keluarga, Pak. Si istrinya tidak harus dirubah JKN-nya karena memang sudah punya JKN atau JKN yang dari PNS itu, sementara suaminya kan harus dirubah. Harus ikut kepesertaan PBI perangkat desa atau JKN perangkat desa. Berarti anak-anaknya harus dirubah semua sama istrinya yang PNS dirubah gitu atau bagaimana? Oke. Terima kasih Pak. Itu saja dulu sementara. Baik, tadi ku Kerangkeng Pak ya. Ya. Kemudian yang kedua. Kedungungu Kerangkeng Pak. Oh, Kedungungu. Oh, Kedungungu. Kedungungu. Kedungungu Kerangkeng yang kedua. Ada lagi yang disampaikan, ditanyakan? Ya Pak, tanya Pak. Dari mana? Dari Ujung Gebang Pak. Ujung Gebang. Ya, Ya. dari Ujung Gebang. Kecamatan mana Pak? Kecamatan Sukra. Ujung Gebang, Sukra. Oh, Sukra. Iya Pak. Izin Pak. Ujung bener. Iya, paling ujung ini Indramayu, paling ujung jauh Pak. Iya, ya. Ini terkait masalah pamong desa Pak. Ini kan ada perubahan di sini tuh. Ada yang belum diajukan ke Siltap, sedangkan BPJS-nya tuh belum didaftarkan. Terus ada yang sudah didaftarkan, saya tuh sudah masuk Siltap, malah belum aktif Pak BPJS-nya. Itu Pak. Nah, untuk pamong desa yang tidak dibawa, maksudnya pamong desa yang tidak masuk Siltap, itu gimana Pak solusinya? Apakah didaftarkan, apakah masuk DTKS? Terus selanjutnya yang terakhirnya Pak, kemarin ada kejadian masyarakat kami itu masuk ke rumah sakit di Sentot itu patrol, tapi belum terdaftar di DTKS Pak. Sampai orangnya meninggal itu belum bisa diurus. Jadi solusinya bagaimana ketika belum masuk ke DTKS, tapi masyarakat itu sudah ada di rumah sakit Pak. Gimana solusinya? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Dinsos Pak. Siap. Satu lagi Pak, silahkan. Mohon izin bertanya Pak Erwin. Dari Desa Karanganyar. Desa Karanganyar. Karanganyar. Gini Pak, Jangan untuk pemberhentian pamong yang lama katanya kan dari tadi tuh yang disampaikan itu kan harus ada email yang dari pamong lamanya tuh Pak. Sedangkan saya kesulitan tuh Pak minta email sama nomor HP-nya tuh Pak. Gimana? Sama yang kedua Pak, satu lagi kelas-kelas untuk pamong sama pakunya Pak. Kepesertaan yang di ini nih. Kepesertaan yang di perangkat desa tuh apakah sama? Kelas 2, apakah paku berbeda gitu? Nah, gitu aja Pak. Makasih Pak. Ya, baik. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah ada 3 penanya ya dari Ku Kerangkeng, dari Ujung Gebang, kemudian dari mana? Karanganyar ya. Karanganyar, Sukra, Kandahawur, Kerangkeng, Kandanggungu. Ya, kemudian mangga Bapak dari BPJS, mangga dijawab terlebih dulu yang sesuai dengan tadi yang kaitan dengan BPJS-nya. Baik, terima kasih Pak Erwin. Pertama dari Kedunggungu ya. Kedunggungu ini memang kalau untuk suami istri kedua-duanya terdaftar. Jadi tadi contoh istrinya PNS, berarti anak-anak tetap ikut di PNS Pak.
yang dialihkan ke desa hanya yang bekerjanya saja. Misalnya suaminya bekerja di perangkat desa, maka yang dialihkan hanya si suaminya saja, gitu, sendiri. Di kepesertaan BPJS mereka tetap bersatu, bergabung. Hanya saja untuk status kepesertaan, iurannya si suami ini sendirian. Sementara istri dan anak-anak itu terikatnya di dalam kepesertaan PNS ibunya, istrinya, begitu ya. Jadi tidak ada masalah dengan mendaftar sekeluarga, tetap sekeluarga, tidak ada masalah. Hanya status kepesertaannya yang satu orang, yaitu dalam hal ini contohnya adalah ya Pak Kuwu atau mungkin perangkat yang terdaftar di kepesertaan desa itu. Kemudian ya itu ya. Jadi ini mudah-mudahan bertahap kita kita rapihkan lagi. Kalau sekarang bisa langsung sekaligus boleh, tapi saya rasa ini ada proses karena dia harus di-entry melalui aplikasi Edabu atau bahkan mungkin di aplikasi kepesertaan karena ini mengubah status kepesertaan begitu ya. Kemudian dari ujung Gebang ini Sukra. Nah, kalau punya Bapak misalnya sudah didaftarkan, punya Bapak yang nanya dari nih kerangkeng Pak. ini belum clear. Oh, apalagi satu lagi Pak, suami istri sudah pamong desanya, apalagi ya? Ya, maksudnya berarti itu kan pembayaran iurannya kan double tuh untuk si suami tuh. Dari PNS yang ditanggung oleh istrinya juga bayar, kemudian sebagai perangkat desa juga dia bayar gitu. Ya, betul. Karena iuran di PNS juga sama. Dia kalaupun bujangan tuh lajang sendirian, iurannya sama segitu juga. Contoh PNS golongan 3 gitu ya Pak ya. Iurannya 40.000. Dia mau sendirian, dia mau punya anak, suami, istri, anaknya 3, anaknya 2, iurannya sama 40.000. Begitu. Jadi kalaupun satu orang suami ini ikut ke yang kepesertaan desa, ya dia memang ada iuran lagi 25.000 yang tadi, begitu. Begitu Pak. Jadi lanjut Pak, lanjut. Sedikit lagi. Ya. Kalau misalnya Ya. nanti setelah akhir masa jabatan, misalnya si suami itu sudah tidak menjadi perangkat desa lagi. Ya. Apakah kepesertaan BPJS-nya itu akan dikembalikan ke istrinya yang berstatus PNS atau gimana gitu? Iya, betul. Dikembalikan lagi ke pesertaan istrinya yang PNS. Bergabung lagi. Begitu. Oke, terima kasih begitu, Pak. Ya, sama-sama. Makasih Pak. Saya lanjutkan yang di ujung Gebang. Ya ini kalau misalnya punya Bapak nonaktif, kita bisa lihat dulu. Itulah makanya perlunya aplikasi yang tadi ditunjukkan. Ada aplikasi mobile JKN, ada aplikasi yang WA, ada yang ngecek status kepesertaan, ada juga aplikasi online. Semuanya untuk membantu Bapak melihat penyebab nonaktifnya. Jadi Bapak merasa sudah terdaftar di iuran yang siltap, tapi mungkin secara kepesertaan BPJS belum. Nah itu ngeceknya seperti apa di aplikasi mobile JKN nih kalau mau pakai yang HP itu untuk pribadi. Download aplikasi mobile JKN, siapa tahu Bapak kepesertaannya masih mandiri misalnya begitu. Atau mungkin nanti mungkin bisa menghubungi Mas Rifai langsung dilihat saja nomor NIK-nya berapa, kepesertaan Bapak saat ini apa, gitu ya. Kemudian pamong perubahan, tapi nah ini juga sama. Yang sudah berubah, misalnya Bapak A di desa tersebut, tapi tidak pernah dilaporkan, gitu, sudah mengundurkan diri, atau mungkin sudah tidak menjabat lagi, atau mungkin sudah meninggal, atau pensiun, tidak menjabat lagi. Nah ini kalau tidak dilaporkan, ya kami masih akan menagih si Bapak A. Apalagi kalau sudah ganti dengan Bapak B, tapi Bapak B tidak dilaporkan, ya sama aja seperti itu. Jadi kuncinya memang ada di pelaporan. Untuk memudahkan, nanti pakai aplikasi online. Kalaupun belum punya aplikasi online, segera hubungi ke BPJS menggunakan yang tadi itu. Ada WhatsApp, ada grup Telegram, ya yang seterusnya lah begitu ya. Nah sekarang yang DTKS, nanti kalau lebih dari 11 sama Bapak ya. Kalau yang DTKS, betul Pak, saat ini pemerintah Kabupaten Indramayu itu bantuan dari Kementerian Sosial yang PBI itu sudah 970 orang.
hampir 1 juta jiwa. 970.000 jiwa yang ikut bantuan pemerintah yang DTKS. Kemudian yang dibantu pemerintah daerah itu ada 220.000. Jadi yang sudah mendapatkan bantuan pemerintah sekitar 1.140.000. Nah, itu pun masih banyak juga yang tadi Bapak bilang ada orang yang tidak mampu tapi belum masuk DTKS. Jadi saya kira silahkan teman-teman di desa melalui perangkat petugas-petugas sosial menginput lagi itu SIG-NG-nya, masukkan lagi yang memang belum yang memang layak ataupun miskin dan tidak mampu, karena bantuan sosial ini bukan hanya PBI, bukan hanya BPJS, tapi juga bantuan sosial lain, ada PKH, ada BPNT, ada bantuan Indonesia Pintar dan lain-lain lah begitu. Nah, bagaimana kalau ternyata ada yang sekarang sudah sakit? Ya, kalaupun ada yang mau mendaftarkan, silahkan misalnya ikut yang iuran pemerintah daerah. Itu menghubunginya nanti ke Dinas Kesehatan. Tapi baik APBN, APBD, yang bantuan pemerintah APBD maupun mandiri, tidak ada yang langsung aktif bisa digunakan. Artinya masih harus menunggu waktu sampai akhirnya BPJS-nya bisa digunakan. Itulah makanya daftarnya saat sehat. Jangan ngedadak sudah sakit baru cari-cari bantuan. Gitu ya. Contoh untuk yang iuran bantuan pemerintah daerah, Pak, yang Dinas Kesehatan. Tanggal 1 besok nih, itu pasti aktif bisa digunakan. Kalau daftarnya tanggal 20, ke Dinas Kesehatan, nanti baru bisa digunakan tanggal 1. Atau kalau daftarnya tanggal 25 misalnya, itu nanti tanggal 1 baru bisa digunakan. Jadi tidak ada yang saat ini sakit kemudian bisa langsung digunakan, gitu ya. Nah, itulah makanya kami mohon bantuan juga tadi yang peserta BPJS-nya masih 70%, ada yang masih 80%. Itulah yang memang harus ditingkatkan lagi daftarnya saat sehat gitu, Pak. Kalau yang kayak haur gelis itu sudah 95, bahkan sudah 96%. Tinggal 4.400 lagi warga di desa yang belum terdaftar. Saya kira haur gelis itu 10 desa mungkin ya. Jadi kira-kira setiap desa hanya sekitar 300-400 orang yang belum terdaftar. Itu ya. Nanti terakhir ya Pak ya, saya menjawab dulu. Yang Karanganyar dari kandang haur. Ya, sebentar yang Karanganyar dulu. Nah, inilah email yang lama tetap harus dicari Bapak Ibu, mungkin petugasnya siapa yang dulu dengan nomor HP-nya berapa untuk penonaktifan Pak. Nanti saya kira nanti bisa dibantu Mas Rifai atau Bu Wati. Terus kalau kelas Bapak Ibu, perangkat desa ini kelas 2 ya. Sekretaris desa kelas 2. Kalau KUU gajinya di atas 4 juta itu kelas 1. Jadi batas hak kelas itu adalah di 4 juta. Kalau iurannya 4 juta ke atas seperti KUU itu berarti kelas 1. Kan KUU iurannya 40.000. Ya. Nah, kalau perangkat desa sama sekdes yang yang di bawah 4 juta itu iuran hak kelasnya kelas 2. Begitu. Gitu ya. Jadi saya kira itu. Nah, untuk yang lebih dari 11 silahkan Bapak. Baiklah, ini sudah dijawab oleh dari BPJS terkait dengan kaitan dengan keputusan BPJS. Kami Pemkab Indramayu ya baru bisa membayar iuran ya pada KUU dan pamong desa ya yang terdaftar yang 11 orang itu Pak. Ya Bapak ya. Jadi kita baru bisa membiayai atau menangani ya BPJS, peserta BPJS-nya yang 11 orang. Ya, mulai KUU ya ditambah 10 orang perangkat desa, jurnalis dan perangkat desa. Ya, jadi ya mohon maaf kami belum bisa ya karena aturannya memang yang kita anggarkan adalah mereka-mereka yang menjadi KUU dan perangkat desa yang terdaftar yang ada SK-nya, ya sesuai dengan peraturan bupati yang disebut dengan perangkat desa adalah tadi yang 11 orang tadi ya KUU dan pamong desa 11 orang. Itu mungkin ya. Jadi ya untuk yang tadi mungkin di desa ada staf sih Pak. Memang ada staf, saya akui ada staf-staf desa, tapi untuk saat ini ya belum
BPJS Kesehatan yang dari Pemkab gitu ya, dari Pemkab ya. Begitu ya, kami mudah-mudahan barangkali ke depan ya, manakala itu Berarti bisa dimasukkan ke DTKS aja Pak ya, yang staf. Nah, itu Pak, mangga ya, mangga melalui saluran-saluran dari desa Pak ya, DTKS berapa ya, mangga itu, mangga Pak Kuwu ya, Kuwu untuk bisa memasukkan barangkali kalau memang kalau memang tidak mampu ya sesuai dengan kriteria yang ada di DTKS ya, mangga Pak Kuwu ya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Lanjut. Ada lagi silakan. Yang kedua. Izin. Yuk. Dari Kedokan Bunder. Kedokan, silahkan. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Izin Pak. Ya Pak. Dari Pemdas Kedokan Bunder ini saya bertanya apa tadi tuh, saya menyimak dari perkataan ujung lubang ya, kalau nggak salah Mas Subrat tuh, yang masalah staf tuh Pak. Memang seharusnya staf juga harus diproteskan Pak, harus dipikirkan, karena dia juga kan sebagai pamong desa walaupun ada SK. Nah, adapun tetap kesehatan juga penting kan Pak. Seharusnya Pemda itu membuat aturan baru atau setidaknya tuh diluangkan untuk staf itu dimasukkan ke BPJS. Ya, staf itu ada rasa tanggung jawab untuk kesehatannya gitu Pak, bila mana ada sakit atau mendadak gitu. Jadi mohonlah kepada pemerintah Kabupaten Indramayu agar staf itu dimasukkan ke BPJS Pak. Sekian dari saya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut yang lain. Bisa bugis, Pak. Bisa bugis. Winangun, Pak. Jaya Winangun. Assalamualaikum, Pak. Punten. Waalaikumsalam. Kecamatannya apa ya, Pak? Iya. Saya. Pak, terkait PBI ini, Pak. PBI itu kan kebanyakan dari perangkat desa itu kan termasuk PBI. Nah, PBI tersebut apakah nanti setelah pamong desa tersebut sudah berhenti, apakah bisa diaktifkan kembali? Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua itu pertanyaannya, untuk surat pemberhentian PBI, apakah bisa diupload ke Edabu, Pak? Sebab karena kalau dari desa kita 2 kali perjalanan gitu, Pak. Harus ke BPJS, kalau di Edabu tersedia upload dan pemberhentian PBI itu mungkin bisa dipertimbangkan, Pak. Demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, satu lagi. Kedokan, Pak. Agung. Kedokan Agung, Pak. Agung. Ya, Kedokan Agung. Selamat siang, Pak. Nama saya Wawan, Pak, dari Kedokan Agung. Itu yang pertama mau kita, kemarin kan ada perangkat saya nih, penambahan ke anggota keluarga itu dari BPJS malah agak sulit banget Pak, sampai kita udah kirim sampai sekarang belum ada titik temu lagi nih nambah anak. Jatah kan sampai 5 kalau nggak salah ya. Itu yang pertama. Yang kedua sedikit melenceng terkait untuk pelayanan di PBI non PBI Pak, yang bayar sendiri mandiri Pak. Kita ini banyak dari rata-rata nih dari pihak rumah sakit, kadang saat penebusan obat itu bagi mereka walaupun kelas 1 itu kalau yang obatnya mahal-mahal itu mereka dibilang tuh tidak ada Pak. Kita sampai pada nebus sendiri itu sampai angka di atas 200 berapa gitu loh Pak. Mohon untuk ditindaklanjuti terkait itu Pak. Demikian aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak, yang 11 orang yang staf. Ya, terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Amin kedua yang terkait dengan staf ya, memasukkan Pak Aku ya. Pak Aku masukkan ya kepada kami, nanti kita sampaikan ke pimpinan terkait dengan yang di luar 11 Pak ya. Yang di luar 11 orang, Ku dan Pamong, yang nanti kita sampaikan ke pimpinan terkait dengan tadi Pak, yang disampaikan oleh Pak Aku ya. Dimasukkan Pak ya. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi Pak, yang PB itu Pak ya, dari Desa Jaya Winangun, emang enggak Pak? Baik. Ya, jadi mungkin
Yang dari Kedokan Bunder ini yang staf itu kebijakannya tentu di pemerintah Kabupaten Indramayu, apakah bisa masuk ke dalam iuran BPJS juga. Tetapi paling tidak ya saat ini maksimalkan dulu aja yang di desa yang 11 gitu ya. Misalnya yang di Kedokan masih ada 8, 7 ya kan, itu bisa dilengkapi dulu dengan yang punya SK gitu ya. Nah, yang sisanya ini andaikan memang mereka miskin dan tidak mampu gitu ya Pak, itu dan masuk kriteria DTKS juga silahkan bisa diajukan melalui Dinas Kesehatan. Tapi kalau ternyata nantinya dari pemerintah kabupaten juga ada untuk iuran di luar yang SK ini Pak, ya itu silahkan kebijakannya dari pimpinan. Saya kira juga hal ini mungkin perlu suatu saat kita sosialisasi bersama BPJS Ketenagakerjaan Pak. Sehingga nanti apa saja, kalau di Ketenagakerjaan itu ada kecelakaan kerja, ada kematian sama pensiun, betul. Dua ya? Ya, kecelakaan kerja dan kematian di BPJS Kesehatan adalah yang biaya kesehatannya saja gitu, yang di fasilitas kesehatan, rumah sakit maupun puskesmas. Baik, yang untuk Jaya Winangun dari Seliak ini, perangkatnya PBI. Betul. Kalau nanti sudah tidak menjabat lagi sebagai perangkat, bisa kembali ke PBI, tentu saja dengan mekanisme tata cara PBI, yaitu kalau yang iurannya pemerintah pusat, Kemensos, masuk SIKNG, DTKS, atau kalau yang iurannya dibayar pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan. Selama masuk sesuai kriteria, saya kira bisa. Perlu diketahui mungkin yang iuran pemerintah daerah, Pak, yang dari Dinas Kesehatan itu memang anggaran saat ini masih terbatas. Tapi paling tidak mudah-mudahan di tahun 2023 bisa ada penambahan lah, kira-kira seperti itu. Kemudian apakah bisa diupload surat pengunduran diri dari PBI, tadi begitu ya. Saya kira tidak usah bolak-balik ke kantor. Untuk pengunduran diri PBI bisa juga melalui WhatsApp, asalkan ada NIK dan foto kartu keluarga difotokan ke WA begitu. Kemudian nanti surat pengunduran dari PBI-nya bermeterai, itu juga sudah cukup. Nanti kemudian masuk ke dalam iuran desanya melalui Edabu. Jadi itu memang 2 tahap. Pertama pengunduran diri dari PBI dulu kita selesaikan, itu pun tidak usah datang ke kantor, bisa melalui grup Telegram maupun WhatsApp desa. Yang penting ada NIK-nya dan juga ada surat pengunduran diri PBI menggunakan meterai. Setelah itu dilakukan penonaktifan dari PBI, baru diinput masuk data yang iuran desa gitu, yang kepala desa maupun perangkat desa. Jadi saya kira ini tidak usah bolak-balik ke kantor kalau memang pertanyaannya itu gitu ya. Kemudian Pak Wawan, ini ya Kedokan Agung, anggota keluarganya 8 anak ya. Jadi bukan 5 anak ya, tapi 5 orang. Jadi suami, istri dan 3 orang anak. Ya, suami, istri dan 3 orang anak. Saat ini mungkin kita menunggu iuran dari DPMD dulu, Pak. Jadi saya kira untuk penambahan anggota keluarga kita masih sedikit menunggu sampai ada yang dari DPMD begitu. Saya kira kalau itu sudah direalisasikan, penambahan anggota keluarga memang sebetulnya bisa dilakukan, tidak ada masalah. Kemudian pekerjaan non PBI ini, ini kalau untuk pelayanan di rumah sakit, saya kira ini akan menjadi masukan yang sangat berharga, Bapak Ibu, kalau mau tertulis supaya kami bisa langsung konfirmasi kepada rumah sakit yang bersangkutan. Karena kalau cuma lisan, kemudian kami nanya ke mana nih, ke rumah sakit A, rumah sakit B, pasiennya yang mana, yang memang pernah mengalami tambahan-tambahan biaya seperti tadi yang harus beli obat. Jadi kami mohon dari Mas Wawan khususnya yang tadi sudah membuka pertanyaan ini, kalau memang bisa disampaikan secara tertulis, pasiennya juga siapa, nanti biar bisa kita telusuri dan bisa kita pastikan lagi ke pihak rumah sakit. Demikian. Ayo silakan, sudah 3. Ya, masih ada waktu. Oh iya ya, Pak, izin Pak dari Kedokan Bunder Pak. Satu lagi Pak, itu mengenai rumah sakit. Orang tua saya kan butuh operasi itu di rumah sakit operasi mata tuh Pak. Ini masih Mas Wawan bukan? Bukan, ini
Kami Kedokan Bunder, Pak. Oh, Kedokan Bunder keingetan ya. Ya itu Terus, orang tua saya kan mau periksa tuh operasi mata di rumah sakit. Ternyata senggang waktu 3 bulan gitu. Jadi orang tua saya kan ingin cepat-cepat dioperasi mata biar cepat sembuh gitu, Pak. Ya. Bisa dipercepat Baik. enggak, Pak? Intinya Ya, tuh jadi karena untuk ini saya langsung jawab saja karena ini masih nyambung dengan yang sebelumnya. Saya kira kalau untuk antrian itu kita bisa cek nanti ke rumah sakit. Jadi apa benar 3 bulannya karena orang yang antrinya saking banyaknya gitu ya? Atau mungkin ada penyebab lain, ketersediaan alat-alat atau mungkin bahan-bahan. Tapi paling tidak kita lihat dulu penyebabnya. Kalau memang di rumah sakit tersebut antrinya lama, kita mungkin ada tindakan operasi mata di rumah sakit lain yang menunggunya tidak usah sampai 3 bulan gitu. Jadi jangan sampai bertumpuk di salah satu rumah sakit sehingga antriannya jadi padat untuk tindakan operasi gitu. Jadi saya nggak bisa jawab percepat atau tidak karena kita harus melihat kondisi yang mau ditindakan operasi di rumah sakit tersebut. Ya, selanjutnya. Baik, Pak. Lagi. Bagi yang satu desa nih, Pak, yang satu peserta nih, Mangga, ada yang tanya nggak, Pak? Terutama yang satu nih ya. Terusan. Coba Mangga disampaikan yang pesertanya satu desa baru satu, seperti apa gitu, ya. Ya, Mangga yang itu. Mana? Bugis, Pak. Oh, ada Pak ini. Terusan. Mulyasari, Pak. Yang satu ya, yang peserta satu dulu, yang peserta satu. Ya, terusan. Siapa? Terusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, Pak, mengenai penambahan anggota keluarga, Pak. Namun keluarga tersebut ini, Pak, masih dalam kandungan, Pak. Berikut ada informasi bahwa bayi dalam kandungan pun itu boleh dimasukkan ke dalam BPJS. Nah, mungkin bagaimana solusinya bayi tersebut agar terjamin di dalam BPJS. Terima kasih. Mungkin itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak, yang terusan tadi ditanya sama Pak Erwin, itu kenapa baru cuma satu yang terdaftar? Oh, itu Pak udah terdaftar, Pak, udah didaftarin, Pak. Namun nggak tahu Pak penjelasannya. Nah, mungkin ada revisi pengantin. Daftarkan, teman. Kawis, Kang. Bugis ya, nanti dicek lagi ya. MDS dulu gede Pak Erwin. Bugis, Pak. Ganti Mas. Yang mana lagi? Pak Erwin. Bugis. Bugis. Yo, Bugis. Ya, Pak Erwin. Ya, Bu. Bugis satu nih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bugis. Takon bae ya Burhan. Pak, Mulyasari dulu, Pak. Ya, Mulyasari kok. Yang pertama dari Desa Bugis itu kan sudah mendaftarkan semua SK 11 ya Pak ya, dari mulai SK KUU sampai dengan Kasun atau kewilayahan. Itu yang terdaftar tadi saya cek ikut di Zoom meeting ini hanya ada 9 orang Pak. Yang 2-nya kita butuh penjelasan. Kemudian yang kedua terkait dengan aplikasi itu kan kita juga kan namanya pelayan masyarakat ya Pak. Kira-kira ada tidak satu aplikasi yang bisa digunakan untuk perangkat desa juga untuk masyarakat juga Pak. Bisa mengecek siapa-siapa yang aktif atau tidak, atau bisa bahkan barangkali bisa mendaftarkan lewat desa juga barangkali ini barangkali bisa. Jadi bagusnya kan begitu. Namanya kita pelayanan masyarakat Pak, biar kita bisa melayani masyarakat dengan maksimal. Terima kasih. Oke, baik, satu lagi. MDS lebih gede, Pak Erwin. Mulyasari, Pak. Mulyasari gua, Don. Ya, perempuan dulu. Dari tadi. Mulyasari. Ya, enggak Mulyasari. Ya. Kan peserta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bapak dari Desa Mulyasari mau menanyakan peserta Pamong tuh kan ada aku yang terdaftar ada 5, kenyataannya ada 7. Terus sama yang emailnya tuh Pak, kalau penambahan keluarganya tuh email sama nomor HP-nya
nggak aktif gitu. HP-nya hilang, jadi gimana tuh Pak? Nggak bisa Ini itu penambahan aksesnya. atau penambahan Penambahan. atau mau Penambahan yang udah terdaftar itunya keluarga pamongnya. tadi Ibu terdaftarnya baru 5 ya di desa ya? Ya, ya. Makasih Pak. Yang 5 berarti yang sebelah yang 5 berarti yang 6-nya apa Bu? Mulai Sari? Ya Pak. Yang 6-nya yang terdaftar 5 ya kan BPJS. Ya. Yang 5-nya Iya. seperti apa? Yang 6-nya Enggak, yang 6-nya. Aslinya tuh 6. Maksudnya mah aslinya tadinya tuh 6. Tapi di situ tadi tulisannya tuh ada 5 gitu. Oh, ya. Lah ya, sisanya pada kemana Bu? Sisanya? Sisanya yang 5 orangnya? Belum didaftarin kayaknya. Belum didaftarin. Belum daftar. Tadinya mandiri Pak. Itu mandiri Ya, tadinya. kalau mandiri ya Masuk lebih Pak juga udah mandiri. Halo. Baik, makasih Pak. Halo Pak. Halo. Iya Pak. Assalamualaikum. Ya. Pak. Nanti ya jawab dulu ya. Tiga dulu ya. Ini penambahan anggota keluarga dari terusan nih. Dalam bayi dalam kandungan tidak perlu didaftarkan. Ya, mungkin ini bayi dalam kandungan itu dulu tahun 2014-15. Kalau sekarang ya tunggu lahir aja. Tunggu lahir baru didaftarkan. Yang penting Bapak Ibu, nah ini harus tahu semua ya. Bukan cuma kepesertaan perangkat desa maupun ya warga yang lain. Kalau untuk bayi itu kuncinya di orang tua. Asalkan bapak atau ibunya sudah terdaftar, kalau bayinya lahir, itu bisa langsung didaftarkan. Langsung aktif untuk berobat. Ingat ya, jadi misalnya nih sekarang ada ibu melahirkan di rumah sakit, bayinya sakit, perlu dirawat. Nah, itu supaya bisa bayinya langsung diberikan jaminan BPJS, orang tuanya harus terdaftar dulu. Jadi jangan sampai pas bayi lahir, ibunya belum terdaftar. Nah, itu nggak bisa dijamin. Jadi pertanyaan Bapak tadi nggak usah mendaftar pada saat dalam kandungan, tidak perlu. Yang penting orang tuanya sudah terdaftar. Gitu ya, apapun, mau sebagai perangkat desa, mau sebagai PBI, warga masyarakat umum, ataupun mungkin nanti yang yang mandiri, pokoknya semua melihat supaya bayi ini bisa dijamin pada saat lahir, orang tuanya harus terdaftar dulu. Itu aja dulu dipastikan. Jangan orang tuanya masuk rumah sakit, sudah melahirkan, bayinya perlu dirawat, ternyata orang tuanya belum terdaftar. Nah, itu yang tidak bisa. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaan Bapak hanya sekedar bayi dalam kandungan, jawabannya tidak perlu didaftarkan. Nanti tunggu lahir. Termasuk Bapak Ibu, kami mohon titip ke semua posyandu, ibu-ibu hamil, ingatkan daftar BPJS. Karena kita tidak tahu apakah nanti bayinya pas lahir sehat atau sakit. Kalau nanti pas lahir sehat, biasanya lupa pulang. Biasanya lupa terus pulang. Tapi kalau begitu bayinya lahir perlu dirawat, baru repot nih harus daftarnya. Jadi sekarang Bapak Ibu yang ikut posyandu, yang ikut pengecekan ke rumah-rumah kesehatan bersama puskesmas, itu ingatkan ibu-ibu hamil untuk langsung terdaftar BPJS-nya. Ibunya dulu sama bapaknya yang penting, gitu ya. Itu sebetulnya untuk Pak Terusan, Pak Pemdes Terusan, intinya bukan mendaftar pada saat dalam kandungan, tetapi dipastikan orang tuanya sudah terdaftar. Terima kasih. Kemudian dari Bugis, ini Bugis yang satu orang bukan Bu? Buatnya? Oh, Bugis tua yang satu. Oke, kalau Bugis berarti 9 sudah cukup. Nah, ini kalau aplikasi yang ya itu tadi, aplikasi online tadi yang saya sampaikan, kalau nanti Bapak sudah punya login, kemudian bisa untuk mengecek kepesertaan kepala desa dan perangkat desa, itu juga bisa digunakan untuk ngecek warga, begitu ya. Tetapi tidak bisa pendaftaran, tidak bisa lagi untuk apa namanya
perubahan data hanya bisa untuk ngecek aktif atau tidak aktif. Apa gunanya ngecek aktif tidak aktif? Jangan tunggu sakit. Nanti misalnya nih sekarang tidak tahu PBI-nya ternyata nonaktif, masih sehat. Nanti 2 bulan lagi pas sakit baru ngecek. Waduh, ini kan ngurusnya lama. Jadi lebih baik di desa maupun di puskesmas ngeceknya itu rutin. Gitu. Jadi kalau misalnya cuma sekedar ngecek bisa di aplikasi Edabu. Ya, gitu ya, atau di puskesmas sama aja. Gitu Pak. Jadi untuk pelayanan secara umum nanti kami jadwalkan kalau lagi ada senam, biasanya mobil pelayanan kami buka stand di desa-desa. Waktu kemarin di Lelea kamu ikut Pak. Silahkan kalau ada kunjungan kami dari mobile buka stand BPJS bisa digunakan untuk mendaftar. Kemudian dari Mulyasari, oh iya inilah untuk pendaftaran email maupun nomor HP ya didaftarkan yang punya yang bersangkutan, jangan pinjam-pinjaman. Daftarkan email, memang harus ada email sama HP ya? Edabu ya? Oke, memang harus ada Pak, harus ada Ibu. Gimana? Sendiri tapi HP-nya hilang, pamongnya. Ya, ganti nomor beli HP lagi lah. Ganti nomor HP. Beli nomor HP atau punya nomor HP. Gimana Bu? Putus-putus. Password sama nomor HP kan, jadi harus bikin lagi gitu. Maksudnya bikin gimana maksudnya? Buat ngerubah datanya kan melalui aplikasi tuh susah. Balik lagi. Mobil JKN ya? Oh, maksud Ibu mau download aplikasi mobile JKN, tapi nomor HP-nya beda. Ya, beda HP-nya gitu. Nah, kalau itu ya silahkan dilaporkan nomor HP yang sekarangnya berapa. Nomor HP yang saat ini digunakan berapa. Dirubah ke dia? Ya, diperbaiki ke lewat WA tadi, yang Pandawa tadi Bu. 08118165 di situ ada untuk perbaikan nomor HP. Berarti kalau penambahan lewat nanti kalau udah JKN-nya udah bisa masuk lewat situ aja Pak ya? Kalau penambahannya sebagai kepala desa perangkat desa tidak bisa lewat mobile JKN. Maksudnya perangkat desa itunya tuh pesertanya tuh punya istri gitu sama anaknya gitu. Iya, untuk menambahkan keluarga itu alatnya bukan mobile JKN. Oh, gitu. Itu alatnya Edabu yang tadi Bu. Aplikasi. Jadi Ibu sekarang pertanyaannya 2 sebetulnya. Kalau cuma perbaikan nomor HP itu untuk mobile JKN, untuk aplikasi di HP. Nah, tapi kalau mau menambah anggota keluarga, kalau untuk sebagai kepala desa perangkat desa tidak bisa lewat HP, lewatnya aplikasi online yang Edabu tadi, begitu ya? Yang mandiri Pak. Oh ya mandiri. Yang mana Pak? Tadi perangkat desa mandiri yang sisanya tuh. Aduh, ini karena putus-putus, saya langsung sampaikan aja Bu. Ini kan Ibu yang 5 orang lagi di desa ini masih peserta mandiri, baru terdaftar 5. 6. Nah, kalau peserta mandiri itu iurannya lebih mahal. Ya, kalaupun misalnya ada tunggakan ya bisa ikut program rehab cicilan gitu Pak. Untuk kemudian dialihkan ke iuran desa lebih murah, 25.000 untuk 5 orang. Begitu ya Bu ya? Ya. Cukup. Kalau sudah nanti pertanyaan kita masuk ke link dulu ke chat. Di kolom chat ada pertanyaan, kita ambil beberapa perwakilan. Di atas dulu, terus mana yang... Wah, banyak nih. Oh, itu... Nah, atas. Oke. Gimana dapat user dan password Edabu? Silahkan, Mas Fai. Ya, baik Bapak Ibu yang sudah tergabung di dalam room chat Zoom. Tadi saya sudah sampaikan di Zoom juga untuk pendataannya. Untuk pendataan awal, ini silakan diisi di Google Form ya. Tinggal diklik aja. Nah, nanti untuk informasi lebih lanjut akan diinformasikan setelah Bapak Ibu mengisi link Zoom ini, link absensi yang untuk Google Form ini. Gitu. Oke. Di bawahnya tuh Mas ada, nah itu, kita itu adalah ya, itu adalah
link Google Form untuk mendaftarkan aplikasi EDABU. Betul ya? Ya, operatornya, betul. PIC-nya untuk PIC-nya yang mengisi. Ya, sebaiknya nanti kepala desa menunjuk dulu siapa nanti yang akan mengisi. Ya. Lanjut bawahnya, Kang. Terus. Mana yang nanya nih? Nah, ini selamat pagi Bapak Ibu. Oh, udah itu absen. Nah, ini banyak PBI APBN di desa kami di Exit NG terdaftar, dan PBI APBN APBD ketika masuk mobil JKN nama dan alamatnya desa lain, bahkan kecamatannya lain, sehingga ketika digunakan. Oke, ini sebetulnya tinggal perbaikan data ya Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu. Yang penting yang bersangkutan sudah masuk DTKS Distrik NG, tinggal perbaikan data kependudukan. Gitu aja. Nanti bisa dilihat di nomor NIK, data kependudukan, nanti diperbaiki, data kependudukannya bisa diupdate. Ya, ini yang nanya dari Drunten Kulon. Ya. Terus bawahnya, Kang. Bagi yang suami istri sudah ikut BPJS PNS, sekiranya tidak wajib ikut BPJS perangkat desa. Ini kami hanya menyampaikan Perpres 82 tahun 2018 pasal 14 bagi suami istri yang bekerja terdaftar di masing-masing instansi. Nah, gitu kira-kira. Ya, lanjut. File materinya oke, nanti ya Pak ya dari DPD nanti di-share. Berikut link pendaftaran. Nah, itu Bapak Ibu di atas. Nanti nomor WA kita kasih. Di grup ada, di grup desa saya ada Pak sebetulnya. Ya. Pak punten untuk menonaktifkan perangkat desa yang terdaftar di PBI. Yaitu untuk yang terdaftar di PBI pertama di dulu apa tuh namanya? Kartu keluarga dan surat pengunduran diri dari PBI bermeterai ya. Jadi yang mau mengundurkan diri perangkat desa yang masih PBI ini mengundurkan diri dari PBI, difotokan kartu keluarga dengan surat pengunduran dirinya bermeterai ke WhatsApp. WhatsApp-nya bisa yang Indramayu nanti Mas Rifai atau Bu Wati, atau bisa juga yang Pandawa yang 0811 8 165 165. Nanti kalau sudah nonaktif cepat lapor lagi supaya dialihkan ke iuran desa. Jangan habis mengundurkan PBI terus nggak lapor lagi, nanti hilang gitu ya. Iya, link hadir ada lagi bawah, udah terus. Nah, Pak Punten, jika dalam satu kakak yang menjadi perangkat desa adalah istrinya, kemudian terdaftar ke dalam KIS PBI, apakah boleh yang didaftarkan BPJS iuran hanya istrinya saja? Oh, yang perangkat ini ya? Sebetulnya sih, kalau dari secara umum harusnya sekeluarga Pak. Secara umum, tetapi paling tidak ini sudah dialihkan ke iuran perangkat desa dulu, gitu aja, ya. Karena di perangkat desa kan hanya anak 3, siapa tahu dia di KIS PBI anaknya 4, anaknya 5 gitu. Kalau PBI itu tidak terbatas. Ya, iuran bantuan pemerintah itu tidak terbatas. Anaknya 8, 9 bisa. Begitu ya. Jadi paling tidak target saat ini kita hanya untuk yang bekerjanya dulu, gitu. Walaupun nantinya harus keluarga. Terus nanti saya pengen masuk grup Telegram. Nah ini dulu yang bikin grup Telegram siapa? Ya ada ya. Jadi ini grupnya nanti saya lihat nih. Yang saya gunakan di sini kepala desa, aparat desa Indramayu tuh ada 90 ininya apa namanya? Ada 90 anggota grupnya. Tapi ini kayaknya belum seluruh desa nih. Baru 90. Baru 90 ya. Kemudian ya, nanti di-share ya. Pak, pindahan dari Sumatera. Saya cek di JKN untuk Vaskesnya, kenapa masih yang di Sumatera dan statusnya nonaktif? Karena ada tunggakan. Untuk mengubah Vaskes, apakah harus melunasi tunggakan? Ya, betul. Untuk mengubah Vaskes, harus melunasi tunggakan terlebih dahulu. Kalau berat untuk melunasi sekaligus, bisa ikut yang cicilan, rehab. Begitu. Apalagi kalau Pak Hamdan ini sudah menjadi perangkat desa, tentunya juga bisa dialihkan ke iuran yang perangkat desa, gitu Pak. Baru kemudian mengubah Vaskesnya. Lanjut. Kalau siltap belum dibayarkan, apakah tetap aktif? Saat ini masih aktif. Ya,
Sedangkan bulan ini belum dibayarkan siltap karena belum turun. Oke, jadi Bapak Ibu, andaikan besok Maret ya Pak ya, andaikan besok Maret ada yang nonaktif tidak bisa digunakan berobat, nah ini tolong dicatat, cepat hubungi ke BPJS untuk diaktifkan manual ya. Ya, barangkali besok ada yang mau berobat, ada yang nonaktif, nanti ada nomor WA-nya Bu Wati sama Mas Rifai untuk pengaktifan ya. Kita karena sudah ada komitmen tertulis Pak, jadi saya kira ini tetap bisa digunakan. Yang penting dilapor. Nanti kalau nggak bilang ya nggak bisa diaktifkan. Ya, jadi besok yang rencana ada berobat cepat dilaporkan. Ya, di grup ya. Di grupnya nanti kita buatkan yang ada petugasnya. Bawah. Mohon izin perangkat desa sudah terdaftar, sedangkan istri yang mau melahirkan di bulan Januari sudah kemarin. Sedangkan siltap dirapel bulan Februari atau Maret. Kata Jamkes harus dibayar semua dulu, sedangkan pembayaran lebih rendah dari mandiri. Maksudnya apa nih? Lebih rendah dari mandiri. Saya kira nggak ada hubungannya. Saya kira tidak ada hubungannya, karena untuk melahirkan ya bisa dijamin. Gitu ya. Walaupun saat ini Januari, Februari belum ada siltap, tetapi untuk melahirkan bisa dijamin, karena diaktifkan gitu, masih aktif gitu Pak. Besok pun bulan Maret, kalaupun ada yang nonaktif mau melahirkan seperti pertanyaan ini, ya tetap bisa diaktifkan asalkan lapor gitu. Jadi saya kira ini pertanyaannya saya kurang paham. Kata Jamkes harus dibayar dulu semua, bayar apanya? Mandiri. Ini mandiri ya, kalau mandiri ya iyalah. Mohon izin perangkat desa sudah terdaftar, sedangkan perangkat istri yang mau melahirkan di bulan Januari. Oh gitu ya, kalau itu ya silakan lah. Kalau tidak bisa lanjut semuanya juga bisa yang cicilan iuran, cicilan tunggakan Pak. Tapi ya betul, kalau memang dulu waktu zaman mandirinya ada tunggakan, ya silahkan diselesaikan dulu. Tapi yang penting keluarganya ini bisa dialihkan untuk ke iuran perangkat desa. Ya. Pak Punten, untuk RT RW BPJS Kesehatan apa nih RT RW? BPJS Kesehatan bagaimana? Apa ya? RT RW diisi saja 02, 03 atau berapa RT RW-nya. Minta link sudah, Pak Punten, untuk login mobile JKN yang lupa login dan untuk lupa password. Nah ini yang betul. Kalau mobile JKN lupa login password, ya harus ada perubahan nomor email dan login nomor HP. Ini kalau nomor HP-nya perubahan gimana, Fai? Apa? Oh, ke Pandawa. Ya, lewat Pandawa 0811 8 165 165 ya. Diperbaiki untuk aktivasi mobile JKN. Paham dan lagi? Terus cara mindahin tunggakan ke iuran BPJS perangkat desa gimana? Ya yang penting dilunasi dulu. Nanti kalau sudah lunas pasti bisa masuk ke perangkat desa, tidak masalah. Ya, lanjut. Ya, itu sudah di bawah user Edabu, isi form di atas. Saya kira cukup sudah terjawab semua yang ada di link chat dan sudah jam 12 kurang seperempat. 11.20 maaf. Dokumentasi apa? Foto? Ya. Nanti kita ngadep sana ya. Oh ya boleh. Ini mau foto dulu Bapak Ibu, tolong dinyalakan kameranya. Jadi Bapak Ibu cukup ya untuk pertanyaan, kita juga sudah menjawab dari pertanyaan yang langsung maupun pertanyaan tadi di link ya, di chat ya, chat link ya, mudah-mudahan tadi disampaikan ya bisa menjawab ya. Manakala nanti ada yang belum ya puas Pak, maka nanti kita bisa melalui bisa ada program Telegram. Oh, ada program Telegram tadi disampaikan, ada program Telegram yang bisa menjadi wadah ya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang barangkali belum disampaikan pada kesempatan ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan kita berfoto dulu ya. Foto, buka kameranya. Buka kameranya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita ngadep sana. Kita aja nggak apa-apa pada situ Pak. Oh udah ya. Oh ya. 210 yang ikut nih. Terima kasih sudah 210 yang sampai hari saat ini hadir ya. Kita buka semua kameranya supaya kita bisa foto bersama. Ya, izin Pak Erwin untuk mengambil alih untuk dokumentasi. Dimulai dari termin pertama dulu ya Bapak Ibu. Silakan yang belum nyalakan kamera silakan dinyalakan. 1, 2, 3. Ya, sip. Bentar.
Bebas. Oke, bebas. Bentar. Ya, yang lainnya. Nomor 2, Pak. Termin 2. Termin 2. Ya. 1, 2, Ya, Bapak Ibu sekalian. 3. Oh, ya. Termin 3. Termin 3. Buka kameranya. Balongan. 1, 2, 3. Ya. Pak. Termin 4. Termin 4. Tutup semua kameranya. Kameranya. Aduh, dinyalakan. Langsung 1, aja. 2, 3. Ini yang bagian tutup semua. Ya. Yang kelima tutup juga. Ya, tutup lagi. Termin 5, 1, 2, 3. Ya, sebelum ditutup mohon izin, Pak. Bapak Ibu di kecamatan dan di desa barangkali ada yang memerlukan untuk sosialisasi mengenai BPJS, JKN, silahkan mengundang kami, bisa bertempat di aula desa atau di kecamatan, silahkan bekerja sama dengan Puskesmas, nanti kami akan menyampaikan sosialisasi mengenai BPJS, bukan hanya yang perangkat desa, tetapi semua untuk PBI, Mandiri, dan kepesertaan yang lainnya. Ya, jadi kami sangat menunggu, mengharapkan sekali ada undangan sosialisasi dari kecamatan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Pak. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, ya yang sudah hadir pada ini, terima kasih sudah mengikuti kegiatan Zoom meeting ini terkait dengan sosialisasi aplikasi eDabu dan lain-lainnya tadi sudah disampaikan. Terima kasih Pak Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Indramayu beserta jajarannya. Ya, kami atas nama DPMD Bapeda Daerah Kabupaten Indramayu dalam hal ini Kepala Dinas DPMD Indramayu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir tadi pada hari ini, yang mudah-mudahan apa yang disampaikan ya bisa menjadi pedoman lah untuk Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan tugas-tugas di desa. Dan saya pesan, mangga Bapak Ibu sekalian yang barangkali belum di desanya belum terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan, mangga didaftarkan. Kita sudah permudah, Pak ya, sudah kita permudah, ada aplikasi eDabu tadi, ya mudah-mudahan manakala nanti ada yang belum paham bisa langsung tanyakan melalui tadi grup ya, ada grup ya. Bagi yang belum masuk, mangga masuk grup ya, supaya semuanya jelas. Itu saja mungkin pertemuan pada hari ini ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, selamat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.